Ada kejahatan yang tak pernah dihukum oleh hukum karena dilakukan di balik tembok suci tanah milik pribadi. Ada kekerasan yang lebih suka dilupakan oleh sejarah karena melibatkan nama-nama yang terukir di perunggu di alun-alun kota. Dan ada orang-orang yang memiliki segalanya, namun terlambat menyadari bahwa ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan emas dan tak bisa ditundukkan dengan cambuk rotan. Inilah kisah salah satu dari mereka, seorang tuan besar dari pedalaman Jawa Tengah, yang di puncak kekuasaannya melakukan kesalahan fatal dengan meyakini bahwa ia bisa mengatur bahkan hasrat istrinya sendiri. Tahun itu adalah 1862. Perkebunan Salatiga membentang berjam-jam perjalanan kuda melintasi tanah merah vulkanik, tebu yang masak, dan darah pribumi yang tertumpah. Tuan Besar Willem van der Berry berusia 63 tahun, memiliki 1.000 buruh paksa di bawah kekuasaannya, dan tidak punya satupun anak untuk mewarisi kerajaannya. Setiap pagi ia terbangun berkeringat dingin, dihantui mimpi buruk yang sama, kekayaannya dilelang, nama keluarganya menjadi debu, kursinya kosong di gereja besar. Masalahnya bukan pada Nyonya Margaretha, istrinya yang berusia 32 tahun. Rahim perempuan itu subur, seperti tanah merah vulkanik di ladang-ladangnya. Masalahnya ada di antara kedua kaki sang tuan besar sendiri. Usia telah merampas darinya hal yang paling ia banggakan, kemampuan untuk menanam benihnya. Selama 3 tahun ia mencoba minum jamu tradisional dari akar-akaran, mendatangkan dukun dari pedalaman yang menjanjikan keajaiban dengan ramuan akar-akaran dan darah ular. Berdoa kepada Tuhan yang tak pernah mendengar permohonan putus asanya, namun setiap malam berakhir sama, dengan Margaretha berbaring di sampingnya menatap langit-langit, dan ia merasakan ketidakberdayanya sendiri membakar seperti besi membara di dadanya. Hingga pada salah satu malam kegagalan itu, saat mengamati dari jendela kamar, sang tuan besar melihat sesuatu yang akan mengubah segalanya. Suryo, pandai besi di perkebunan, bekerja di bawah cahaya bulan purnama, memecah batu untuk memperbaiki dinding gudang gabah. Setiap ayunan palu besar bergema seperti guntur. Otot-otot punggung coklat gelapnya berkilau oleh keringat. Kekuatan kasar lelaki itu adalah penghinaan hidup terhadap ketidakmampuan sang tuan. Saat itulah lahir gagasan paling gelap yang pernah melintas di benak Willem van der Berry. Jika ia tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami, ia akan mencari seseorang yang bisa, seseorang yang kuat, seseorang yang muda, seseorang yang tidak punya pilihan selain patuh, dan yang lebih penting, seseorang yang bisa ia awasi, kendalikan, pastikan bahwa tugas itu dilaksanakan dengan benar. Suryo tidak akan tahu hadiah mengerikan yang akan segera diterimanya. Margaretha tidak akan tahu bahwa tubuhnya akan dijadikan medan perang antara harga diri seorang lelaki tua yang terluka dan kejantanan seorang lelaki terbelenggu yang ia irikan. Tak seorang pun akan bertanya apakah ia menyetujuinya. Bagaimanapun, di tanah di mana manusia adalah milik, apa arti tubuh seorang istri selain satu lagi harta yang harus dikelola? Keputusan itu diambil pada suatu Selasa setelah makan malam. Sang tuan besar menyuruh memanggil Suryo ke ruang kerja rumah besar. Pandai besi itu berusia 27 tahun. Ia dibeli sejak masih kanak-kanak dari sebuah perkebunan di dataran tinggi Dieng. Ia dikenal karena keahliannya mengolah logam dan karena tidak pernah mengangkat matanya untuk membantah sebuah perintah. Sempurna. Ketika Suryo memasuki ruangan dengan kepala tertunduk seperti yang diwajibkan oleh kebiasaan, sang tuan besar menuangkan 2 gelas arak. Hanya satu yang diminum. Keheningan terasa berat seperti timah cair. Kemudian Willem van der Berry mengucapkan kata-kata yang akan mengubah 3 takdir selamanya. Kau akan memberiku seorang anak. Kau akan tidur dengan istriku sampai ia mengandung, dan kau akan melakukannya sementara aku mengawasi untuk memastikan kau menyelesaikan tugasmu sampai tuntas. Menolak bukan pilihan. Melarikan diri juga bukan. Kau paham apa yang kukatakan? Suryo paham. Ia paham bahwa ia sedang dihukum dengan sejenis kekerasan yang tidak punya nama. Ia paham bahwa ia akan digunakan sebagai alat penghinaan terhadap seorang perempuan tak berdosa. Ia paham bahwa meskipun ia adalah korban, ia akan memikul rasa bersalah itu selamanya. Di balik pintu kayu tebal itu, Nyonya Margaretha mendengar setiap kata. Tangannya gemetar menggenggam tasbih kayu cendana. Ia selalu tahu bahwa tubuhnya bukan miliknya. Pertama ia adalah milik ayah yang menjualnya dalam pernikahan, lalu milik suami yang memilikinya tanpa cinta,
Namun ia tak pernah membayangkan akan direduksi menjadi seperti ini, sebuah rahim sewaan, sebuah inkubator manusia, sebuah ladang tempat dua orang lelaki akan memainkan permainan yang aturannya tak pernah ia bantu tulis. Air mata mengalir dalam diam. Bukan karena perbuatan itu sendiri, Margaretha sudah lama menyerah mengharapkan kesenangan atau kasih sayang dari ranjang pernikahan, tetapi karena kedinginan, karena logika kejam suaminya yang memperlakukan situasi ini seolah-olah sedang merundingkan pembelian kerbau atau penjualan tebu, ia hanyalah satu lagi masalah yang harus diselesaikan. Satu lagi aset yang harus dikelola. Ketika pintu terbuka dan Suryo keluar dengan wajah bermandikan keringat dingin, pandangan mereka bertemu sekilas. Tak satu pun dari mereka berkata apa-apa. Tidak perlu. Keduanya tahu bahwa mereka telah menjadi bidak dalam permainan mengerikan yang tak bisa mereka tolak untuk dimainkan. Tanggalnya telah ditetapkan. Sabtu, setelah para buruh paksa lainnya dikunci di pondok buruh, kamar akan disiapkan, tirai ditutup, pintu dikunci, dan Tuan Besar Willem van der Berry akhirnya akan menemukan bahwa ada hal-hal yang lebih buruk daripada ketidakmampuan tubuh. Ada ketidakmampuan jiwa, ketidakmampuan mengendalikan bukan otot atau darah, melainkan perasaan, tatapan, reaksi tak kasat mata yang terjadi ketika dua orang yang hancur bertemu di dasar jurang. Ia akan segera belajar pelajaran paling pahit dalam hidupnya, bahwa tubuh bisa dibeli tetapi hati tidak pernah bisa, bahwa sebuah perbuatan bisa diperintahkan tetapi hasrat sejati tidak pernah bisa, dan bahwa dengan mencoba menggunakan lelaki lain sebagai perpanjangan dirinya, ia sedang membuka pintu untuk digantikan bukan hanya diranjang, tetapi dalam sejarah yang begitu ia perjuangkan untuk dibangun. Kamar yang dipilih untuk pelaksanaan perintah itu bukanlah kamar tidur utama dengan spray linen Eropa dan perabot kayu jatinya. Itu akan menjadi penistaan yang terlalu besar, bahkan untuk seorang lelaki seperti Willem van der Berry. Yang disiapkan adalah sebuah ruangan di bagian belakang rumah besar, yang awalnya digunakan untuk menyimpan gabah. Dindingnya dari tanah liat tebal yang meredam segala suara. Sebuah tempat tidur kayu kasar diletakkan di tengah. Sebatang pelita minyak kelapa di atas peti menjadi satu-satunya penerang. Sebuah kursi kulit yang retak ditempatkan di sudut tergelap. Dari situ sang tuan besar akan memiliki pandangan penuh atas pemandangan itu. Udara di dalam sana berbau apak, tanah lembab, dan sesuatu yang tak terdefinisi yang seolah-olah adalah bau dosa itu sendiri yang mewujud. Nyonya Margaretha dibawa ke sana sekitar pukul 9 malam. Ia hanya mengenakan kebaya tidur katun tanpa hiasan, tanpa renda. Rambut pirangnya terurai, jatuh di atas bahu sempitnya yang gemetar nyaris tak terlihat. Wajahnya yang biasanya tenang dan terkendali, sebagaimana layaknya seorang nyonya dengan kedudukannya, kini memperlihatkan pucat seperti mayat. Mata coklatnya yang besar dan basah terpaku pada lantai papan yang sudah usang. Ia tidak lagi menangis. Air mata telah mengering selama 3 hari penantian yang menyiksa. Kini yang tersisa hanyalah kekosongan, sebuah kepasrahan yang lebih buruk daripada keputusasaan apapun. Ia duduk di tepi tempat tidur dan menyilangkan tangan di pangkuan, seolah-olah sedang duduk di gereja menunggu dimulainya kebaktian. Postur tegak, napas terkendali, hanya getaran halus di bibirnya yang mengkhianati teror diam yang menggerogotinya dari dalam. Willem van der Berry masuk segera setelahnya. Ia mengenakan jas hitamnya yang biasa, yang sama yang ia kenakan untuk pergi ke kota menagih utang dan mengintimidasi pejabat. Di tangannya, tongkat berkepala perak yang dikenal baik oleh semua orang di perkebunan, karena tongkat itu sudah pernah mematahkan tulang rusuk dan menghancurkan tangan yang terlalu lancang. Ia duduk di kursi sudut dengan kehidmatan seorang hakim yang memimpin sidang. Menyalakan cerutu Belanda, menyilangkan kaki, menyesuaikan arloji sakunya di atas meja darurat. Setiap gerakannya diperhitungkan untuk menunjukkan kendali mutlak. Ia tidak berada di sana sebagai suami, ia berada di sana sebagai pemilik yang mengawasi pelaksanaan kontrak, sebagai tuan tanah yang memeriksa apakah persilangan di antara hewan ternaknya dilakukan dengan benar. Dehumanisasi itu telah sempurna. Ketika Suryo dibawa masuk ke dalam kamar, atmosfer berubah seketika. Ia tinggi, mungkin setinggi kusen pintu, dengan bahu lebar yang dibentuk oleh bertahun-tahun memecah besi dan mengangkat landasan besi. Lengannya setebal batang pohon jati. Dadanya yang bidang naik turun dalam napas berat yang dipercepat oleh rasa takut dan malu. Ia masuk dengan kepala tertunduk seperti yang selalu ia lakukan di hadapan sang tuan, namun ada sesuatu yang berbeda dalam gerakannya,
sebuah kekakuan, sebuah perlawanan tak kasat mata, seolah-olah setiap langkah menuju tempat tidur itu mengharuskannya mengalahkan rantai yang lebih kuat daripada rantai besi yang pernah melilit lehernya. Ia hanya mengenakan celana katun kasar yang robek setinggi lutut. Tubuh bagian atasnya yang telanjang berkilau dalam cahaya redup pelita. Dan di situ, dalam kontras brutal antara kekuatan fisik Suryo dan kerapuhan Margaretha yang ketakutan, lahirlah ketegangan yang tak satu pun dari ketiganya harapkan. Sang Tuan Besar langsung pada intinya. Suaranya terdengar metalik, tanpa emosi, seolah-olah sedang memberikan instruksi untuk menanam panen atau menandai kerbau. Kau tahu mengapa kau di sini? Aku ingin seorang anak. Istriku akan memberimu anak itu. Kau akan melakukan apa yang perlu dilakukan, sepenuhnya, tanpa terburu-buru tapi juga tanpa berlama-lama. Aku ingin kau menyelesaikannya di dalam dirinya. Jangan berhenti sampai berhasil. Ini perintah. Mulai. Suryo menutup matanya. Rahangnya mengencang. Tangan-tangannya yang besar, yang mampu membengkokkan ladam kuda dengan kekuatan sendiri, gemetar di sisi tubuhnya. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Menolak berarti kematian pasti, mungkin sesuatu yang lebih buruk. Keluarganya, ibunya yang sudah tua yang tinggal di pondok buruh, semua bergantung pada kepatuhannya. Namun patuh berarti menjadi kaki tangan kekerasan yang menjijikkan bagi setiap serat keberadaannya. Ia melangkah 3 langkah menuju tempat tidur. Margaretha tidak bergerak. Ia tetap duduk, menatap tangannya sendiri yang saling bertaut, buku-buku jarinya memutih karena tekanan. Suryo berhenti sejangkauan tangan darinya. Kedekatan itu membuatnya mencium aroma lembut melati yang ia kenakan di rambutnya. Aroma halus yang tidak pantas untuk tempat mimpi buruk ini. Ia membuka mulut untuk berbicara, namun tak ada suara yang keluar. Bagaimana menyapa dia? Bagaimana menyentuh seseorang dalam keadaan seperti ini tanpa merasa menjadi monster? Di sudut gelap, Sang Tuan Besar menghentakkan tongkatnya ke lantai. Aku tidak membayarmu untuk berpikir. Aku membayarmu untuk bertindak. Dekati dia. Saat itulah terjadi sesuatu yang tak terduga. Suryo berlutut, bukan dalam kepatuhan kepada Sang Tuan, melainkan di hadapan Margaretha. Lututnya menyentuh lantai kayu dengan bunyi tumpul. Ia menundukkan kepalanya hingga hampir menyentuh pangkuan perempuan itu dan berbisik begitu pelan hingga Sang Tuan Besar hampir tak mendengarnya. Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Saya tidak ingin melakukan ini. Tapi jika saya menolak, mereka akan membunuh saya. Mereka akan membunuh ibu saya. Maafkan saya. Suaranya serak, pecah oleh emosi. Dan untuk pertama kalinya sejak memasuki kamar horor itu, Margaretha mengangkat matanya. Ia menatap lelaki yang berlutut di hadapannya, melihat kesakitan yang tercetak di wajahnya, melihat air mata diam mengalir di kulit coklat gelapnya, melihat seorang manusia yang sama terkurungnya seperti dirinya, sama terlanggar martabatnya seperti dirinya sendiri akan dilanggar dalam beberapa saat lagi. Perlahan, hampir tak percaya pada gerakannya sendiri, Margaretha mengulurkan tangan. Jari-jarinya yang ramping, putih seperti porselen, menyentuh wajah basah Suryo. Kontak itu mengejutkan, bukan karena sensualitas, melainkan karena kemanusiaan murni momen itu, dua korban yang saling mengenali jurang keputusasaan yang sama dalam diri masing-masing. Saya tahu, ia berbisik balik, suaranya rapuh seperti kristal yang akan pecah. Ini bukan salahmu. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku tidak akan melawan. Aku tidak akan mempersulit ini untukmu. Kata-kata itu keluar sebagai pengampunan sekaligus penghukuman. Ia menerima yang tak terelakkan, menyerahkan bukan tubuhnya atas kehendak sendiri melainkan karena ketiadaan pilihan mutlak, dan dengan cara yang terpelintir, penerimaan itu membuat segalanya semakin kejam. Suryo berdiri perlahan. Tangannya yang besar dan kasar oleh kerja berat gemetar ketika menyentuh bahu Margaretha. Ia mengira perempuan itu akan mengerut, akan memalingkan wajah jijik, namun ia tidak melakukan keduanya. Sebaliknya, ia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri. Ia membaringkannya di tempat tidur dengan kelembutan yang kontras keras dengan kebrutalan situasi. Setiap gerakannya lambat, hati-hati, seolah-olah sedang menangani sesuatu yang berharga dan rapuh. Tidak ada hasrat di sana, tidak ada kenikmatan, hanya pemenuhan mekanis dari perintah yang tak manusiawi. Ia memosisikan diri di atasnya,
menopang berat badan pada siku agar tidak menimpanya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Mata bertemu dan pada saat itu sesuatu berubah. Margaretha melihat di mata Suryo sesuatu yang tak pernah ia lihat di mata suaminya. Belas kasihan, rasa sakit yang dibagi, upaya putus asa untuk mempertahankan sedikit martabat dalam situasi yang merendahkan itu. Ia tidak memandangnya sebagai objek, tidak memperlakukannya sebagai sarana untuk sebuah tujuan. Tangannya yang dengan mudah bisa menyakitinya, membelai wajahnya dengan kelembutan yang membingungkan. Ketika akhirnya ia bergerak untuk menyempurnakan perbuatan yang dipaksa itu, bukan dengan kekerasan seseorang yang mengambil paksa, melainkan dengan kesedihan seseorang yang tahu ia sedang berpartisipasi dalam sesuatu yang sangat salah. Margaretha membuka matanya lagi dan alih-alih menatap langit-langit untuk melarikan diri secara mental dari momen itu seperti yang telah ia rencanakan, ia menatap Suryo. Benar-benar menatap. Melihat seorang lelaki muda, kuat, namun sepenuhnya hancur di dalam. Melihat seseorang yang sama menjadi korban seperti dirinya. Dari sudut gelap terdengar suara napas berat sang tuan besar. Ia mengamati semuanya dengan campuran kepuasan bengis dan sesuatu yang lebih rumit. Cemburu? Tidak, tidak mungkin. Ia sendiri yang merancang semua ini. Namun ada tusukan sesuatu yang tidak nyaman tumbuh di dadanya. Cara Suryo menyentuh Margaretha, kelembutan dalam gerakannya, kelambatannya. Itu bukan perkawinan brutal dan mekanis yang ia harapkan. Ada sesuatu di sana yang melampaui yang sekadar fisik, sesuatu yang mengecualikannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Willem van der Berry merasa kecil. Tidak penting bahwa ia adalah pemilik kedua orang itu. Tidak penting bahwa ia memiliki kuasa hidup dan mati atas keduanya. Pada saat itu, di tempat tidur kasar yang diterangi pelita redup itu, ia hanyalah penonton tak berdaya dari sebuah koneksi yang tak bisa ia kendalikan. Suryo bergerak perlahan, setiap gerakan syarat beban emosional yang mustahil diabaikan. Margaretha, alih-alih tetap kaku seperti yang ia rencanakan, merasakan sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuhnya yang lama haus kasih sayang, dikhianati oleh begitu banyak malam dingin di sisi lelaki yang memperlakukannya seperti perabot, mulai merespons, bukan karena hasrat sadar melainkan karena kebutuhan manusiawi murni akan koneksi. Tangannya yang tadinya terkulai di sisi tubuh, naik ragu-ragu ke bahu lebar Suryo. Jari-jarinya mencengkeram kulit hangat itu, berpegangan seolah-olah sedang tenggelam dan ia adalah satu-satunya papan penyelamat. Sebuah suara tak disengaja lolos dari bibirnya. Bukan desahan kenikmatan yang diperhitungkan, melainkan hembusan lega. Lega karena disentuh sebagai manusia dan bukan sebagai milik, dipeluk dengan hati-hati dan bukan dengan ketidakpedulian. Suryo merasakan perubahan itu. Merasakan jari-jari perempuan itu menancap di punggungnya, merasakan tubuhnya yang tadinya tegang seperti kayu mulai menyerah, dan sesuatu dalam dirinya pun berubah. Rasa malu dan muak pada diri sendiri mulai bercampur dengan sesuatu yang lain, dengan kelembutan, keinginan untuk melindunginya bahkan di dalam situasi yang mustahil ini. Ia menundukkan wajahnya ke leher perempuan itu dan berbisik lagi, nyaris tak terdengar. "Apakah kau baik-baik saja? Aku di sini. Kau tidak sendirian." Kata-kata sederhana namun membawa alam semesta makna. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Margaretha merasa dilihat, bukan sebagai istri, bukan sebagai rahim, melainkan sebagai manusia, sebagai perempuan yang layak mendapat perhatian. Sang tuan besar menyadari perubahan di udara. Napasnya semakin berat. Ia condong ke depan di kursinya, buku-buku jarinya memutih mencengkeram kepala tongkat. Ada sesuatu yang salah di sana. Itu bukan kepatuhan mekanis. Bukan sekadar pemenuhan tugas reproduksi. Ada keintiman, ada penyerahan. Margaretha menutup matanya lagi, namun kini bukan dalam kepasrahan. Ada ekspresi yang hampir damai di wajahnya, bibir sedikit terbuka, alis rileks. Dan Suryo, budak terkutuk yang seharusnya hanya berfungsi sebagai pejantan, menatapnya dengan pengabdian yang membakar seperti bara. Willem van der Berry merasakan tenggorokannya menyempit. Sesuatu yang tidak ia rasakan selama puluhan tahun mulai naik dari dasar dadanya. Itu adalah cemburu, cemburu primitif, mendalam, tak terkendali. Ia yang memerintahkan ini, merencanakan setiap detail, memilih lelaki itu, menyiapkan panggungnya. Namun sekarang,
Melihat bagaimana kedua tubuh itu menyatu dengan sempurna, bagaimana tangan saling mencari, bagaimana napas saling menyinkron, ia memahami besarnya kesalahannya. Ia tidak sekadar mengatur seorang pewaris. Ia sedang menyaksikan kelahiran sesuatu yang emasnya tak akan pernah bisa membeli. Cinta, bukan cinta dongeng tentu saja, bukan dalam keadaan semengerikan ini, tetapi sesuatu yang serupa, sebuah koneksi yang ditempa dalam penderitaan bersama, sebuah aliansi diam antara dua tahanan yang saling mengenali belenggu masing-masing. Dan sang tuan besar, penguasa mutlak, pemilik segalanya, sedang dikecualikan dari kisah itu. Ia adalah hantu di kamarnya sendiri, pengamat bukan dari hubungan itu sendiri, melainkan dari keintiman yang tak pernah ia miliki dengan istrinya sendiri. Berapa lama itu berlangsung? Ia tak bisa mengatakan. Bisa saja 20 menit atau 2 jam. Waktu telah terdistorsi di ruang sesak itu. Ketika akhirnya selesai, Suryo tidak langsung menjauh seperti yang diharapkan sang tuan besar. Ia tetap di atas Margaretha, bertopang pada siku, menatap wajahnya. Ia menyentuh dahi berkeringatnya dengan bibirnya, sebuah kecupan suci, hampir seperti seorang ayah, sebuah gestur syukur sekaligus permohonan maaf. Margaretha membuka mata dan membalas tatapan itu. Tidak ada rasa bersalah di mata itu. Hanya kesedihan mendalam dan, anehnya, secercah sesuatu yang menyerupai harapan, seolah-olah di dasar tragedi itu keduanya telah menemukan celah kemanusiaan. Cukup, suara sang tuan besar memotong keheningan seperti cambuk. Ia sudah berdiri, tongkat menghantam lantai dengan keras, wajahnya merah menahan amarah. Keluar, kembali ke pondok buruh. Besok pukul 5 kau sudah ada di bengkel pandai besi seperti biasa, dan jangan coba-coba melirik rumah ini lagi. Paham? Suryo bangkit dengan cepat seolah-olah terbakar, mengambil celananya dari lantai dan keluar dari kamar tanpa menoleh ke belakang, namun tidak sebelum melemparkan tatapan terakhir kepada Margaretha, tatapan yang berkata, "Aku tidak akan melupakanmu." Ia membalas tatapan itu dengan intensitas yang sama. "Aku juga tidak akan melupakanmu." Ketika tinggal berdua, sang tuan besar mendekati tempat tidur. Margaretha dengan cepat menarik kebaya tidurnya untuk menutupi tubuh. Ia menatapnya dengan ekspresi yang tak bisa ia pecahkan. Amarah, kemenangan, penghinaan, mungkin semuanya sekaligus. "Sudah selesai," katanya dengan suara parau. "Sekarang kita tinggal menunggu. Kalau kau tidak hamil kali ini, kita akan mengulanginya sampai berhasil, berapa kali pun yang diperlukan." Margaretha tidak menjawab. Ia memalingkan wajah ke dinding dan menutup mata. Namun di balik kelopak mata yang tertutup itu, pikirannya bekerja dengan gila-gilaan. Ia baru saja menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih buruk daripada dipaksa tidur dengan orang asing. Yaitu menemukan bahwa orang asing itu memperlakukannya dengan lebih hormat dan lembut daripada suaminya sendiri selama 10 tahun pernikahan, dan penemuan itu akan mengubah segalanya. 3 minggu setelah malam itu, Margaretha terbangun dengan mual. Ia berlari ke baskom porselen di meja samping tempat tidur dan memuntahkan empedu pahit pagi hari. Pelayan kamarnya, seorang perempuan pribumi tua bernama Sari, berlari masuk saat mendengar suara itu. Satu tatapan sudah cukup. Sari telah melihat gejala itu puluhan kali sepanjang hidupnya dalam perhambaan. Endoro sedang mengandung, katanya dengan campuran kegembiraan yang dipaksakan dan kekhawatiran yang tulus. Margaretha menyeka mulutnya dengan punggung tangan dan menatap dirinya di cermin oval Belanda yang tergantung di dinding. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam yang dalam di bawah mata, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah cahaya yang sebelumnya tidak ada. Bukan kebahagiaan, melainkan tujuan. Ia membawa rahasia hidup di dalam dirinya, sepotong suryo yang tumbuh di rahimnya, dan itu mengubah segalanya. Kabar itu sampai ke telinga Tuan Besar Willem saat sarapan pagi. Ia sedang memotong sepotong roti metkaas ketika Sari memasuki ruang makan dan memberi hormat formal. "Permisi Tuan, tetapi Nyonya tidak enak badan di pagi hari." Tampaknya ini tanda-tanda awal. Sang Tuan Besar menjatuhkan pisau ke atas meja dengan bunyi keras. Matanya membelalak. Untuk sesaat, hanya sesaat, ekspresi kegembiraan murni melintasi wajahnya. Ia berhasil. Ia akan memiliki pewaris. Namanya tidak akan mati. Perkebunan Salatiga akan berlanjut. Namun kemudian, seperti awan gelap menutupi matahari,
datanglah ingatan itu. Anak itu bukan miliknya, bukan dalam arti biologis. Itu adalah anak Suryo, darah pribumi mengalir di nadi pewarisnya. Gagasan itu membuatnya muak sekaligus lega pada saat bersamaan. Itu adalah kemenangan yang beracun. Ia naik ke kamar Margaretha segera. Ia menemukannya berbaring dengan kain basah di dahi. Ia mendekati tempat tidur dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, duduk di sampingnya. Menyentuh tangannya dengan kelembutan yang tidak ia kenali. "Apakah benar?" tanyanya, suaranya tersumbat oleh emosi yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Margaretha menatapnya dengan ekspresi netral, tidak bermusuhan, tidak penuh kasih, hanya kosong. "Ya, aku hamil." Willem van der Berry tersenyum, senyuman lebar, tulus, yang mengubah total wajahnya yang biasanya masam. "Puji Tuhan, akhirnya. Kau tidak bisa membayangkan beban yang terangkat dari pundakku, Margaretha. Akhirnya aku akan punya anak. Anak kita." Ia tidak mengoreksi pilihan kata itu. Hanya memalingkan wajah ke jendela. Sejak hari itu, kehidupan Margaretha berubah drastis. Sang Tuan Besar memperlakukannya seolah-olah terbuat dari kristal. Melarangnya turun tangga sendirian. Mendatangkan seorang bidan dari kota, seorang Frau Jensen yang berpengalaman dari Batavia untuk mengawal kehamilan. Memesan dari Batavia pakaian bayi impor, ayunan kayu jati berukir, mainan mahal. Seluruh perkebunan berputar di sekeliling kehamilan itu. Namun bagi Margaretha, semua perhatian berlebihan itu adalah penjara yang lebih sempit. Ia ingin keluar, ingin berjalan di ladang, ingin menghirup udara segar, dan secara diam-diam ingin melihat Suryo sekali lagi saja, hanya untuk memastikan bahwa ia tidak membayangkan koneksi yang ia rasakan pada malam yang mengerikan sekaligus mengubah hidupnya itu. Suryo sendiri telah diasingkan ke sudut terjauh perkebunan. Setelah malam itu, Sang Tuan Besar mengubah tugasnya. Ia tidak lagi bekerja di bengkel pandai besi dekat rumah besar. Ia dikirim ke ladang tebu, pekerjaan paling berat, paling jauh dari mata masyarakat. Sebuah hukuman terselubung karena telah melaksanakan tepat apa yang diperintahkan kepadanya. Namun bukan hukuman fisik yang paling dirasakan Suryo. Itu adalah ketiadaan. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Margaretha, wajahnya, cara ia menatapnya dengan pengertian alih-alih jijik, kata-kata berbisik yang membebaskannya dari rasa bersalah yang ia pikul. Ia bekerja di bawah terik matahari memotong tebu, namun pikirannya selalu berada di kamar itu, di momen yang tergantung dalam waktu itu, di mana dua manusia menemukan penghiburan satu sama lain. Minggu-minggu berubah menjadi bulan-bulan. Perut Margaretha membesar bulat dan kokoh. Bayi menendang kuat, terutama di malam hari. Ia menghabiskan berjam-jam dengan tangan di atas perutnya, berbisik pelan kepada anak yang tumbuh. "Kau kuat," bisiknya dalam gelap. "Kuat seperti ayahmu. Kau akan membutuhkan kekuatan itu. Dunia yang menantimu tidak akan lembut." Ia tidak pernah menyebutkan ayah yang mana, yang resmi atau yang biologis, namun di dalam hatinya tidak ada keraguan. Anak itu adalah milik Suryo. Setiap tendangan, setiap gerakan seolah mengonfirmasi kekuatan liar yang ia rasakan pada lelaki itu. Di bulan kelima kehamilan, Margaretha mengambil keputusan paling berisiko dalam hidupnya. Pada malam tanpa bulan, ketika Sang Tuan Besar bepergian ke kota untuk urusan bisnis, ia menuruni tangga rumah besar berpegangan pada pegangan tangga. Sari mencoba mencegahnya. "Endoro, dokter bilang Nyonya harus istirahat. Mau kemana jam segini?" Margaretha hanya menggelengkan kepala. "Aku butuh udara. Hanya itu. Aku tidak akan jauh." Bohong. Ia tahu persis kemana ia pergi. Ia telah bertanya diam-diam kepada para pelayan rumah tentang keberadaan Suryo. Ia tahu bahwa kini lelaki itu tidur di sebuah pondok buruh terpencil dekat pabrik gula. Kesanalah langkahnya membawanya. Jalan menuju pondok itu panjang dan tidak rata. Margaretha harus berhenti setiap 50 langkah untuk mengambil napas. Perutnya berat, kaki bengkaknya sakit di dalam sepatu satin, namun ia terus berjalan. Ia membutuhkan ini seperti membutuhkan udara. Ketika akhirnya tiba di pintu gubuk kayu kasar tempat Suryo tidur, ia mengetuk 3 kali. Hening. Kemudian deritan papan kayu yang menjadi tempat tidur, langkah kaki. Pintu terbuka. Suryo muncul dengan mata membelalak karena terkejut. Ia hanya mengenakan celana robek,
Tubuh bagian atasnya dipenuhi bekas luka cambuk rotan yang masih baru. Sang Tuan Besar tidak puas hanya dengan memindahkannya. Ia juga memerintahkan penghukuman, seolah-olah tubuh lelaki itu menyimpan dosa karena telah diinginkan. Endoro, bisiknya tak percaya. Apa yang Nyonya lakukan di sini? Kalau ada yang melihat, mereka akan membunuh saya. Membunuh kita berdua. Margaretha meletakkan jari di bibirnya sendiri, meminta diam. Kemudian tanpa meminta izin, ia masuk ke gubuk mungil itu. Suryo menutup pintu dengan cepat, jantungnya berdebar begitu keras seolah ingin meledak dari dadanya. Cahaya pelita yang ia biarkan menyala menerangi lemah interior yang menyedihkan itu. Sehelai tikar pandan di lantai, selimut robek, kendi tanah liat berisi air, tidak ada yang lain. Kemiskinan absolut yang kontras keras dengan gaun sutra dan perabot kayu jati yang mengelilingi Margaretha di dunianya. Ia berbalik menghadap lelaki itu. Matanya berkilau dengan air mata yang belum ditumpahkan. Aku harus melihatmu, katanya sederhana. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Tidak ada pembenaran rasional. Hanya kebutuhan yang sama yang membuat seseorang mencari air di padang pasir. Suryo mundur selangkah, bersandar di dinding tanah liat. Nyonya tidak seharusnya ada di sini. Ini gila. Tuan Besar tidak ada di sini. Ia memotong. Dan aku tidak peduli apa yang akan dia lakukan. Aku hanya harus tahu apakah malam itu nyata, apakah yang kurasakan itu nyata, atau pikiranku menciptakan semua itu untuk bertahan dari kengerian. Suryo menatapnya lama. Melihat perut membulat di balik gaun sederhana, melihat kelelahan di wajahnya, melihat tekad putus asa seseorang yang mempertaruhkan segalanya demi satu jawaban. Itu nyata, katanya. Suaranya serak. Bagi saya itu nyata. Saya memikirkan Nyonya setiap hari. Setiap momen malam itu terukir di sini, ia menyentuh dahinya sendiri, dan di sini, ia menyentuh dadanya. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu dipaksa. Tapi cara Nyonya menatap saya, tidak ada yang pernah menatap saya seperti itu, seolah saya ini manusia, seolah saya berarti. Margaretha melangkah maju. Ia begitu dekat sekarang hingga bisa merasakan panas yang memancar dari tubuh lelaki itu. Kau berarti, bisiknya, lebih dari yang kau bayangkan. Bayi ini, ia meletakkan tangan di atas perutnya. Ini milikmu, bukan miliknya, tidak akan pernah jadi miliknya. Tidak peduli apa yang tertulis di dokumen, ini anakmu Suryo, anak kita. Kata-kata itu berbahaya, mengkhianati, mampu merenggut kedua nyawa mereka jika terdengar oleh telinga yang salah, namun kata-kata itu harus diucapkan, harus ada di dunia ini, meskipun hanya di dalam gubuk sengsara itu, selama beberapa menit yang dicuri dari malam. Suryo menutup matanya. 2 bulir air mata mengalir di wajahnya. Saya tidak bisa jadi ayah, katanya dengan suara pecah. Saya ini milik orang, lebih rendah dari hewan. Anak-anak saya, kalau saya punya, akan dijual ketika besar. Akan dicambuk kalau berani bermimpi tentang kebebasan. Bagaimana saya bisa menginginkan itu untuk seorang anak? Margaretha menyentuh wajahnya, persis seperti yang ia lakukan pada malam pertama itu. Kau tidak memilih ini. Tak satu pun dari kita yang memilih. Tapi bayi ini ada dan aku akan mencintainya dengan setiap serat keberadaanku. Dan setiap kali aku menatapnya, aku akan melihatmu, kekuatanmu, kebaikanmu, cara kau bersikap lembut padaku ketika kau bisa saja berlaku kejam. Ada satu momen keheningan absolut. Kemudian Suryo melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan memiliki keberanian untuk dilakukan. Ia berlutut lagi, persis seperti yang ia lakukan pada malam pertama itu, namun kali ini bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menghormati. Ia meletakkan kedua tangannya di atas perut Margaretha, merasakan bayi menendang telapak tangannya. Sebuah isak lolos dari tenggorokannya. Anakku, bisiknya kepada perut yang membulat itu. Aku tidak bisa memberimu namaku. Tidak bisa melindungimu. Tidak bisa mengajarimu menempa besi atau membaca bintang. Tapi aku memberimu kehidupan dan itu tidak ada yang bisa merenggut. Kau akan lahir kuat, kau akan punya kulit terang ibumu, tapi kau akan punya kekuatanku. Dan mungkin, hanya mungkin, kau akan bebas dengan cara yang tidak pernah bisa kuraih.
Margaretha menjalankan jari-jarinya melalui rambut Suryo. Itu adalah gestur intim, terlarang, revolusioner menurut standar zaman itu. Seorang nyonya Belanda membelai seorang lelaki pribumi yang diperbudak dengan penuh kelembutan. Aku akan menceritakan tentangmu kepadanya, ia berjanji. Ketika sudah aman, ketika dia sudah cukup besar untuk menyimpan rahasia, aku akan ceritakan bahwa ayah sejatinya adalah lelaki paling kuat dan paling baik hati yang pernah kukenal. Bahwa kau menyelamatkanku malam itu, bahkan tanpa kau sadari. Suryo mengangkat matanya menatapnya. Saya tidak menyelamatkan siapapun, Endoro. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Tidak, ia menggelengkan kepala. Kau memperlakukanku sebagai manusia di dunia yang mengajariku bahwa aku hanyalah rahim berkaki. Kau menatap mataku. Itu adalah keselamatan. Mereka tetap seperti itu selama beberapa menit yang panjang. Suryo berlutut dengan tangan di atas perut Margaretha. Ia berdiri membelai rambutnya. Dua orang yang karam berpegangan satu sama lain di tengah lautan ketidakadilan. Tidak ada hubungan badan di sana, tidak ada nafsu, hanya koneksi yang dalam, menyakitkan, mustahil. Cinta yang lahir dari penderitaan bersama, jenis cinta yang masyarakat mereka tak akan pernah izinkan untuk ada, namun tetap keras kepala mekar di celah-celah belenggu. Margaretha yang memecah keheningan. Aku harus kembali. Sari pasti sudah panik. Suryo bangkit dengan cepat. Saya akan menemani Nyonya sampai dekat rumah untuk memastikan tidak ada yang. Tidak, ia memotong. Kalau kita terlihat bersama, mereka akan membunuhmu. Aku pergi sendiri. Tapi Suryo, ia memegang wajahnya dengan kedua tangan, memaksanya menatap langsung ke matanya. Terima kasih karena ada, karena menjadi dirimu, karena memberiku hadiah ini, meskipun itu mengorbankan kebebasanmu. Ia membungkuk dan dalam sebuah tindakan keberanian yang mengejutkan keduanya, mencium dahinya. Sebuah kecupan suci namun syarat makna. Lalu ia berbalik dan keluar ke dalam malam. Suryo berdiri tak bergerak selama beberapa menit setelah ia pergi, menatap pintu yang tertutup, masih merasakan kehangatan tangannya di wajahnya. Aroma melati masih mengambang di udara. Ia tahu bahwa momen itu harus bertahan seumur hidup. Ia tahu bahwa kemungkinan besar tak akan pernah lagi sedekat itu dengannya. Namun itu sudah cukup. Selama beberapa menit, ia bukan milik seseorang, ia adalah seorang ayah, ia adalah seorang lelaki, ia dicintai, dan itu tak ada yang bisa merampas darinya. Tidak sang tuan besar dengan semua guldennya, tidak sistem perbudakan dengan semua rantainya. Menit-menit itu adalah miliknya selamanya. Bulan-bulan sisa kehamilan berlalu dalam ketegangan konstan. Tuan Besar Willem, bahagia dengan prospek menjadi ayah, menjadi hampir ramah terhadap Margaretha. Berbicara dengannya saat makan, bertanya tentang bayi, merencanakan masa depan pewaris dengan suara lantang. Dia akan belajar di Belanda, katanya sambil memotong daging panggang. Kedokteran mungkin, atau hukum. Dia akan menjadi orang penting. Akan membuat nama Van der Berry bergema di seluruh provinsi. Margaretha mendengarkan dalam diam, mengunyah pelan, memikirkan bagaimana lelaki itu sedang merencanakan kehidupan seorang anak yang bukan miliknya, memikirkan bagaimana Suryo sang ayah sejati bahkan tidak bisa menatap anaknya sendiri tanpa mempertaruhkan nyawa. Ia mengembangkan kebiasaan berjalan di sepanjang batas perkebunan di sore-sore yang panas, selalu ditemani Sari tentu saja untuk menjaga penampilan, namun langkahnya selalu tak terelakkan membawanya dekat ladang tebu tempat Suryo bekerja. Ia tidak pernah mendekat, tidak pernah berbicara dengannya, namun ia berdiri di sana di bawah bayangan pohon beringin mengamati dari kejauhan, melihat otot-otot lelaki itu berkilau oleh keringat di bawah terik matahari, melihat cara ia mengangkat golok dan memotong tebu dengan presisi brutal. Dan sesekali, hanya sesekali, ia mengangkat matanya. Tatapan mereka bertemu sepersekian detik. Tak ada kata yang diperlukan. Dalam sekejap itu segalanya terucap. Sari menyadarinya tentu saja. Pelayan rumah selalu menyadari. Mereka adalah saksi bisu dari semua rahasia rumah-rumah besar. Namun Sari menyimpan rahasia Margaretha seperti ia menyimpan begitu banyak yang lain, karena ia pun mengenal rasa ketidakadilan, ia pun tahu rasanya menjadi milik seseorang, ia pun memahami bahwa kadang sebuah momen kemanusiaan yang dicuri adalah satu-satunya yang membuat kita tetap hidup.
Maka ia berdiri di sana di samping sang Endoro, berpura-pura memperhatikan burung-burung, sementara Margareta dan Suryo bertukar tatapan yang memikul beban 1000 kata yang tak terucap. Di bulan ke-8 komplikasi dimulai. Margareta mengalami pendarahan. Fru Jensen dipanggil dengan tergesa-gesa. Ia memeriksanya dengan ekspresi cemas. Bayinya dalam posisi yang salah, ia mengumumkan kepada sang tuan besar yang menunggu di luar kamar. Bisa jadi persalinan yang sulit, mungkin berbahaya. Willem van der Berry memucat. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia berhadapan dengan kemungkinan nyata kehilangan segalanya. Istri, pewaris, seluruh rencana yang dibangun dengan hati-hati runtuh. Lakukan apapun yang perlu, ia memerintahkan. Bawa dokter dari Batavia, dari Semarang jika perlu, tapi selamatkan anakku, selamatkan istriku. Kabar itu menyebar di seluruh perkebunan seperti api di jerami kering. Semua orang tahu Endoro sedang sakit. Di pondok-pondok buruh, doa-doa dibisikkan, bukan karena kesetiaan kepada sang tuan besar melainkan karena belas kasihan terhadap Margareta yang selalu lebih lembut daripada kebanyakan nyonya lainnya. Dan Suryo, saat mendengar kabar itu, merasakan seolah tangan tak kasat mata meremas jantungnya hingga hampir hancur. Ia bisa mati. Margareta bisa mati, dan bersamanya anaknya, bayi yang ia sentuh melalui perutnya pada malam ajaib di gubuk itu. Ia menjatuhkan golok di tengah ladang tebu dan berlari. Ia tidak peduli lagi dengan akibatnya. Ia berlari menuju rumah besar seperti orang gila. Sang mandor berteriak di belakangnya mengancam akan mencambuk kulitnya sampai ke tulang. Ia tidak pernah sampai ke rumah. Ia dicegat oleh 3 mandor yang menjatuhkannya ke tanah dengan pukulan. Ia ditendang di perut, di kepala, di punggung. Namun bahkan sambil berdarah, bahkan dengan tulang rusuk patah, ia berteriak, "Biarkan saya melihatnya sekali saja. Biarkan saya melihat apakah dia baik-baik saja." Para mandor tertawa. "Kau sudah gila, budak? Urusan apa kau dengan Endoro?" Tak ada jawaban yang cukup. Tak ada kebenaran yang bisa diucapkan. Maka Suryo hanya diam, membiarkan mereka memukulinya hingga ia kehilangan kesadaran. Dan begitulah, tergeletak di tanah merah perkebunan, ia menghabiskan malam itu, sementara Margareta berjuang demi hidupnya hanya beberapa meter jauhnya, terpisah oleh seluruh dunia. Persalinan dimulai pada dini hari di bulan September. Langit masih gelap ketika Margareta terbangun dengan rasa sakit yang menusuk merobek perutnya. Ia menjerit, membangunkan seluruh rumah besar. Sari datang berlari, diikuti Fru Jensen yang tidur di kamar tamu sejak minggu sebelumnya. Sudah dimulai, bidan itu mengumumkan dengan suara profesional namun ada sentuhan kekhawatiran. Ia telah melihat banyak persalinan, tahu membedakan yang mudah dari yang rumit, dan yang ini ia takutkan akan menjadi yang rumit. Tuan Besar Willem diusir dari kamar. Itu bukan tempat untuk lelaki, kata mereka. Ia turun ke ruang kerja dan menuangkan Jenever untuk dirinya, gelas demi gelas, mencoba menenggelamkan kecemasan yang tumbuh seperti air pasang. Di luar, perkebunan terbangun. Para buruh paksa keluar untuk pekerjaan hari itu. Matahari terbit merah di cakrawala seolah langit sendiri berdarah. Dan di kamar lantai 2, Margareta berjuang, bukan hanya demi bayinya tetapi demi hidupnya sendiri. Kontraksi datang dalam gelombang yang semakin kuat. Bidan berteriak instruksi dalam campuran bahasa Belanda dan Melayu. Sari menggenggam tangan Margareta, membisikkan kata-kata penyemangat. "Kuat Endoro, Nyonya pasti bisa. Pikirkan bayinya. Pikirkan alasan dari semua ini." Margareta memikirkan, namun bukan sang tuan besar, bukan kekayaan yang akan diwariskan, bukan nama Van der Berry yang akan diabadikan. Ia memikirkan Suryo, wajahnya yang diterangi pelita di gubuk sengsara itu, cara ia menyentuh perutnya dengan penuh hormat, air mata yang ia tumpahkan saat berbisik kepada anak yang tak akan pernah bisa ia besarkan. Gambaran itulah yang memberinya kekuatan untuk mendorong, untuk menjerit, untuk menanggung rasa sakit yang seolah ingin membelahnya dua. Hampir selesai, bidan mengumumkan. "Sedikit lagi, saya sudah melihat kepalanya." Bayi itu lahir di tengah hari, ketika matahari berada di titik tertinggi langit. Sebuah jeritan kuat memenuhi kamar. Bukan tangisan lemah dan ragu bayi prematur, melainkan teriakan dahsyat yang mengumumkan kehidupan, kekuatan, ketahanan.
Bidan memotong tali pusar dan membungkus anak itu dalam kain bersih. Laki-laki, ia mengumumkan sambil tersenyum untuk pertama kalinya dalam berjam-jam, seorang anak laki-laki yang besar dan sehat. Ia meletakkan bayi itu di pelukan Margaretha. Sang ibu menatap wajah putranya dan jantungnya berhenti sesaat. Matanya, ya Tuhan, matanya besar dan ekspresif persis seperti mata Suryo. Mulut lebar, hidungnya. Bahkan sebagai bayi baru lahir, sudah bisa terlihat anak siapa itu. Margaretha memeluk bayinya ke dada dan menangis, bukan karena sakit meskipun tubuhnya hancur oleh persalinan, melainkan karena lega dan takut yang bercampur. Lega karena bayinya hidup, sehat, sempurna. Takut karena siapapun yang memperhatikan dengan saksama akan melihat kebenaran yang tercetak di wajah mungil itu. Sari melihatnya. Matanya membelalak ketika bidan menyerahkan bayi itu kepadanya untuk dibersihkan. Ia bertukar tatapan cepat dengan Margaretha, tatapan yang berkata, "Saya tahu, tapi saya tidak akan pernah bercerita." Frau Jensen, orang asing yang tak peduli dengan kerumitan rumah tangga itu, tidak menyadari apa-apa, hanya menjalankan tugasnya dengan efisiensi profesional. Ketika Tuan Besar Willem akhirnya diizinkan memasuki kamar, ia sudah mabuk jenever dan emosi. Ia berjalan dengan langkah sempoyongan menuju tempat tidur tempat Margaretha terbaring kelelahan. Menatap bayi yang dibungkus kain linen dan tersenyum. Tersenyum seperti yang tidak ia lakukan selama puluhan tahun. "Anakku," bisiknya dengan suara tersumbat, "pewarisku." Ia mengulurkan tangan dan Margaretha dengan enggan menyerahkan anak itu kepadanya. Willem menggendong bayi itu dengan kelembutan yang mengejutkan. Mempelajari setiap garis wajah mungilnya. Margaretha menahan napas. Akankah ia melihat? Akankah ia menyadari kebenaran yang meneriakkan diri yang ia lihat begitu jelas? Namun sang tuan besar tidak melihat apapun selain yang ingin ia lihat. Pewarisnya, kesinambungannya, kemenangannya atas kematian dan kelupaan. Dia kuat, Willem mengamati dengan kagum. Lihat ukuran tangannya. Dia akan menjadi orang terhormat. Margaretha menutup matanya, lega dan mual pada saat bersamaan. Ia tidak tahu, atau tidak ingin tahu, atau mungkin di lubuk jiwanya ia tahu betul namun memilih mengabaikannya, karena alternatifnya adalah mengakui bahwa rencananya telah gagal secara spektakuler. "Kita akan menamainya apa?" tanyanya dengan suara lemah. Sang tuan besar berpikir sejenak. "Willem muda," ia menyatakan, "agar semua orang tahu bahwa dia darahku, kelanjutanku." Darah. Kata itu bergema di benak Margaretha seperti lonceng kematian. Kebohongan yang kejam. Namun ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan menutup mata, berpura-pura tidur. Sang tuan besar keluar dari kamar membawa bayi itu, mungkin untuk memperlihatkannya kepada para pengurus dan mandor, untuk mengumumkan kepada dunia bahwa garis keturunan Van der Berry telah terjamin. Ketika tinggal berdua, Sari mendekati tempat tidur. "Endoro," bisiknya, "rahasia ini berbahaya. Kalau ada yang menemukan..." "Aku tahu," Margaretha memotong. "Tapi tidak ada jalan kembali. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Aku hanya perlu memastikan Suryo tetap hidup, bahwa dia tidak dijual atau dibunuh. Selama dia bernapas, sebagian dari anakku akan hidup." Di hari-hari berikutnya, sementara Margaretha pulih dari persalinan, seluruh perkebunan diubah oleh kegembiraan paksa sang tuan besar. Ia memerintahkan penyembelihan kambing untuk pesta, membagikan arak di antara para buruh paksa. Bahkan hukuman-hukuman ditangguhkan sementara. Seolah-olah keberadaan bayi itu telah melunakkan hati batunya untuk sementara, namun kemurahan itu ada batasnya. Suryo yang telah dipukuli dengan brutal pada malam ketika ia mencoba berlari ke rumah besar, masih terkunci di pondok buruh terpencil, memulihkan diri dari tulang rusuk yang patah dan luka-luka dalam. Tak seorang pun memberitahunya tentang kelahiran itu. Tak seorang pun mengatakan apakah Margaretha selamat. Ia dalam penderitaan mental yang lebih buruk dari fisik. Sarilah yang akhirnya berbelas kasihan. Pada suatu malam, ketika semua orang tidur, ia turun ke pondok buruh tempat Suryo dikurung, membuka kuncinya tanpa suara, menemukan ia berbaring miring dengan napas sulit karena tulang rusuk yang patah. "Suryo," bisiknya. Ia membuka mata seketika. "Endoro?" Itu hal pertama yang ia tanyakan. Dia hidup, dan bayinya juga. Seorang anak laki-laki.
Suryo menutup matanya dan air mata kembali mengalir. Alhamdulillah, gumamnya. Syukur kepada Allah. Dia baik-baik saja, lemah tapi hidup. Dan anak laki-laki itu Suryo, anak itu punya matamu. Pandai besi itu membeku. Apa katamu? Dia punya matamu, hidungmu, mulutmu. Siapapun yang memperhatikan akan tahu kebenarannya. Tapi Tuan Besar tidak melihat karena tidak mau melihat. Dan Endoro akan menyimpan rahasia ini sampai mati. Suryo menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Anakku, bisiknya. Aku punya anak, tapi tidak akan pernah bisa menggendongnya. Tidak akan pernah bisa mengajarinya apapun. Tidak akan pernah mendengar dia memanggilku ayah. Rasa sakit dalam suaranya terasa fisik, nyata. Sari meletakkan tangannya di bahu lelaki itu. Kau memberinya kehidupan. Itu sudah lebih dari yang banyak dari kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Endoro akan mencintainya untuk kalian berdua. Aku berjanji akan memastikan dia tumbuh besar dengan tahu bahwa dia dicintai. Bulan-bulan berubah menjadi tahun-tahun. Willem muda tumbuh kekar dan sehat. Di usia 1 tahun sudah berjalan. Di usia 2 sudah berbicara kalimat lengkap. Ia anak yang cerdas, ingin tahu, penuh energi. Sang Tuan Besar memujanya dengan intensitas yang hampir tidak sehat, membawa anak itu kemana-mana, memperlihatkannya kepada tamu dengan bangga. Pewarisku, katanya selalu, dia akan mewarisi semua ini, semua tanah ini, semua budak ini. Dan sementara mengatakannya, tangannya bertengger posesif di atas kepala anak itu. Namun Willem muda memiliki ketertarikan yang aneh. Ia tidak suka tinggal di rumah besar. Ia lebih suka berlari ke bagian belakang properti, ke bengkel pandai besi tempat Suryo telah diizinkan kembali bekerja setelah pulih dari cedera. Pertama kali anak itu melihat pandai besi, ia berusia 3 tahun. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Bukan cinta romantis, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Pengenalan, seolah sebagian jiwanya mengenali separuh yang lain. Mama, tanyanya malam itu saat makan malam. Siapa lelaki yang membuat logam bernyanyi itu? Margareta hampir tersedak minumnya. Lelaki yang mana, sayang? Lelaki besar di bengkel pandai besi. Dia membiarkan aku memegang palu kecil. Dia bilang aku kuat. Sang Tuan Besar mengernyitkan alis. Kau membiarkan anak itu bicara dengan para budak? Ia menegur Margareta. Itu tidak pantas. Dia harus belajar sejak dini di mana tempatnya. Dia hanya anak kecil, Margareta membela. Dia ingin mengenal dunia. Dunianya tidak termasuk pondok buruh. Willem memukul tinju ke meja. Larang dia pergi ke bengkel pandai besi. Ini perintah. Namun larangan tidak berhasil pada anak-anak. Semakin Willem mencoba menjauhkan putranya dari Suryo, semakin anak itu tertarik ke sana. Seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka, seolah darah memanggil darah. Margareta mengamati interaksi-interaksi itu dengan hati yang hancur. Melihat putranya mengobrol dengan bersemangat bersama Suryo. Melihat pandai besi itu mengajari anak itu meniup bara, mengenali logam yang berbeda dari bunyinya, menghormati api. Melihat kelembutan Suryo memperlakukan Willem muda, kesabaran tak terbatas, senyum yang menerangi wajahnya setiap kali anak itu muncul, dan ia tahu. Tahu bahwa Suryo melihat dalam diri anak itu satu-satunya hal baik yang pernah dihasilkan hidupnya, satu-satunya percikan harapan di lautan penderitaan. Ketika Willem muda berusia 5 tahun, Sang Tuan Besar memutuskan sudah waktunya memulai pendidikan formal. Ia menyewa seorang tutor dari Batavia, seorang lelaki masam penuh teori tentang disiplin dan pembentukan karakter. Pelajaran dimulai pukul 7 pagi hingga tengah hari, matematika, bahasa Latin, sejarah, geografi. Anak itu membencinya, gelisah di kursi, menatap keluar jendela ke arah bengkel pandai besi, dan setiap kali bisa melarikan diri ia melarikan diri. Berlari melintasi ladang ke tempat Suryo bekerja. Ajari aku membuat ladang kuda, ia meminta dengan mata berbinar. Dan Suryo, tak mampu menolak apapun dari anak itu, mengajarkan bukan hanya pekerjaan besi tetapi pelajaran hidup yang tak ada tutor yang bisa memberikan. Besi itu keras kepala, Suryo menjelaskan, tangannya yang besar membimbing tangan mungil anak itu di gagang palu. Kau harus memanaskannya dulu, membuatnya lentur. Barulah kemudian kau bisa membentuknya. Kalau kau memaksa saat dingin,
dia akan patah. Willem muda mendengarkan terpesona. Orang-orang juga begitu? Tanyanya dengan kebijaksanaan anak-anak yang mengganggu. Suryo tersenyum sedih. Beberapa memang begitu. Beberapa orang butuh kehangatan, kebaikan, untuk membuka diri. Kalau kau memaksa mereka, mereka pecah. Anak itu berpikir sejenak. Ayahku memaksa orang-orang, katanya sederhana. Aku mendengar dia berteriak. Aku mendengar suara cambuk. Suryo membeku. Bagaimana menjawab itu? Bagaimana menjelaskan kepada anak 5 tahun bahwa dunia ini tidak adil? Bahwa beberapa orang terlahir dengan kekuasaan dan yang lain terlahir terbelenggu? Bahwa lelaki yang ia panggil ayah adalah seorang tiran, namun juga lelaki yang memberinya makan dan rumah. Ayahmu adalah tuan di perkebunan ini, Suryo berkata hati-hati. Dia mengambil keputusan yang sulit. Tapi kenapa dia harus memukul orang? Anak itu mendesak. Kenapa tidak bisa minta dengan baik saja? Suryo membungkuk agar sejajar dengan mata anak itu. Karena ada orang yang lupa bahwa kekuasaan bukan berarti kau bisa melakukan apapun sesukamu, melainkan berarti kau punya tanggung jawab. Kau harus menjaga mereka yang bergantung padamu. Kalau aku sudah besar, Willem muda menyatakan dengan keyakinan mutlak masa kanak-kanak, aku akan membebaskan semua orang. Aku akan memberi mereka uang. Aku akan membangun rumah-rumah yang sesungguhnya. Tidak ada yang akan memakai rantai lagi. Suryo merasakan air mata menyengat matanya. Anak tak berdosa itu, hati yang murni itu, akankah dihancurkan oleh sistem yang membesarkannya, atau akankah ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubahnya? Kau anak yang baik, kata Suryo dengan suara serak. Hatimu baik. Jangan pernah kehilangan itu. Tidak peduli apa yang dunia katakan padamu, jangan kehilangan kebaikan itu. Willem muda memeluk Suryo dengan seluruh kekuatan lengan-lengan kecilnya yang kurus. Dan Suryo, melupakan sejenak segala bahaya, membalas pelukan itu. Ayah dan anak, bersatu selama beberapa detik yang dicuri, disatukan oleh cinta yang masyarakat tak akan pernah izinkan untuk ada secara terbuka. Dalam keadaan berpelukan itulah Tuan Besar Willem van der Berry menemukan mereka. Ia datang mencari putranya setelah tutor mengeluh tentang pelarian lagi. Ia berhenti di pintu bengkel pandai besi, melihat pemandangan itu, putranya dalam pelukan sang budak, keintiman, koneksi itu, dan sesuatu di dalam dirinya hancur berkeping. Bukan cemburu, tidak persis, melainkan sesuatu yang lebih buruk. Itu adalah pemahaman yang terlambat, tak terelakkan, mengerikan. Ia menatap wajah anak itu, lalu wajah Suryo, berdampingan, dan akhirnya setelah 5 tahun memilih untuk tidak melihat, ia melihat. Lepaskan anakku, katanya, suaranya pelan namun penuh racun mematikan. Lepaskan sekarang. Suryo menjauh seketika. Willem muda yang bingung, menoleh dari ayahnya ke Suryo. Papa, aku hanya sedang belajar. Diam, sang tuan besar mengaum. Anak itu mundur ketakutan. Ia tidak pernah melihat ayahnya semarah itu. Willem mencengkeram pergelangan tangan putranya dengan kekuatan berlebihan dan menyeretnya keluar dari bengkel pandai besi. Namun sebelum keluar, ia berbalik menghadap Suryo. Mata kedua lelaki itu bertemu dan dalam tatapan itu segalanya terucap. Willem tahu, dan Suryo tahu bahwa ia tahu. Dan keduanya tahu bahwa itu akan mengubah segalanya. Pembalasan dendam Tuan Besar Willem van der Berry sunyi namun brutal. Keesokan paginya setelah hari ia memergoki putranya berpelukan dengan Suryo, ia memanggil mandor besar. Aku ingin kau menjual pandai besi itu, ia memerintahkan dengan dingin. Aku tidak peduli berapa harganya, aku tidak peduli kepada siapa. Aku ingin dia pergi dari sini sebelum akhir minggu. Mandor besar ragu. Tapi tuan, dia pandai besi terbaik di daerah ini. Siapa yang akan memperbaiki perkakas? Siapa yang akan memasang ladam kuda? Willem menghentakkan tongkatnya ke lantai. Cari yang lain. Cari 10 yang lain. Tapi lelaki itu keluar dari perkebunan ini dan tidak pernah kembali. Kabar itu sampai ke telinga Margaretha melalui Sari. Ia sedang menyusui putri bungsunya, seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang lahir secara sah dari sang tuan besar setelah bertahun-tahun usaha putus asa. Ketika mendengar bahwa Suryo akan dijual, air susunya mengering di dadanya. Tidak, bisiknya. Dia tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa. Dia bisa,
kata Sari dengan sedih. Dan dia akan melakukannya. Pesan sudah dikirim ke para pedagang budak. Sampai Sabtu, Suryo akan dirantai dalam rombongan menuju selatan. Margaretha meletakkan bayinya di ayunan dan menuruni tangga dengan terhuyung. Ia menerobos masuk ke ruang kerja suaminya tanpa mengetuk. Kau tidak bisa menjual Suryo, katanya, suaranya gemetar menahan keputusasaan. Dia penting untuk perkebunan. Tidak ada yang mengolah besi seperti dia. Kau membiarkan amarah mengaburkan penilaianmu. Sang tuan besar mengangkat matanya dari kertas-kertas di atas meja dan menatap istrinya dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan amarah, melainkan sesuatu yang lebih buruk. Itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dingin, kejam, mutlak. Penting untuk perkebunan, ia mengulangi perlahan. Atau penting untukmu? Margaretha merasakan darahnya membeku di nadi. Apa maksudmu? Jangan menghina kecerdasanku dengan berpura-pura bodoh. Willem berdiri, berjalan mengelilingi meja seperti predator mengepung mangsa. Aku melihat cara anak itu menatapnya. Aku melihat kemiripan yang selama 5 tahun aku menolak untuk melihat. Mata, mulut, bahkan cara berjalan. Kau kira aku buta? Margaretha mundur selangkah. Kau yang memerintahkan itu, katanya, suaranya menguat. Kau yang menyuruh dia menyentuhku. Kau yang merancang semuanya dan sekarang kau punya keberanian untuk menuduhku? Aku memerintahkan dia memberimu anak, Willem menggeram. Bukan agar kalian berdua membentuk ikatan. Bukan agar kau jatuh cinta pada makhluk itu. Bukan agar anakku memuja seorang budak seolah-olah dia pahlawan. Ia sudah sangat dekat sekarang, begitu dekat hingga Margaretha bisa mencium bau Jennifer di napasnya. Kau mengkhianatiku, Margaretha. Bukan hanya malam itu ketika kau menyerahkan dirimu kepadanya dengan lebih banyak keinginan daripada yang pernah kau serahkan kepadaku, tapi setiap hari sejak saat itu. Setiap kali kau menatap anak itu dan melihat dia, setiap kali kau membiarkan mereka bersama, kau mengkhianatiku dengan hatimu, dan itu lebih buruk dari pengkhianatan tubuh manapun. Margaretha tidak menundukkan matanya. Ya, katanya sederhana. Aku jatuh cinta padanya. Bukan malam itu, bukan dengan cara yang kau pikirkan, tapi perlahan-lahan. Setiap kali aku melihat kelembutannya terhadap anak kita, setiap kali aku teringat bahwa meskipun dipaksa, dia memperlakukanku dengan lebih bermartabat dalam 1 jam daripada kau dalam 10 tahun pernikahan. Jadi ya Willem, aku mencintai Suryo dan kau tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Tamparan itu datang cepat dan keras. Tangan sang tuan besar menghantam wajah Margaretha dengan kekuatan yang cukup untuk menjatuhkannya ke lantai. Ia jatuh miring, bibirnya berdarah, namun tidak menangis, hanya menatapnya dari bawah dan ada tantangan dalam tatapan itu. Kau boleh memukulku, katanya sambil menyeka darah dengan punggung tangan. Boleh mengurungku, boleh bahkan membunuhku, tapi kau tidak bisa mengubah kebenaran. Anak laki-laki yang begitu kau cintai, pewaris yang akan membawa namamu, dia punya darah Suryo mengalir di nadinya. Setiap kali kau menatapnya, kau akan teringat ini. Setiap kali dia tumbuh lebih kuat, lebih mirip ayah kandungnya, kau akan teringat kegagalanmu. Kau tidak mampu memberiku anak. Kau membutuhkan lelaki lain untuk melakukannya, dan sekarang kau harus hidup dengan kebenaran itu sampai mati. Sang tuan besar gemetar karena amarah. Tangannya meraih tongkat dan untuk sesaat tampak seolah ia akan membunuhnya di tempat, namun ia tidak melakukannya. Sebaliknya ia berbalik dan kembali ke belakang meja. Suryo akan dijual besok, katanya, suaranya kembali terkendali namun dingin seperti es. Dan kau tidak akan pernah lagi menyebut namanya kepada siapapun, terutama tidak kepada anak itu. Kalau aku mendengar satu kata saja, Bijgot aku bersumpah aku akan menjual anak itu juga. Aku tidak peduli kalau dia pewaris sahku. Aku jual dia ke perkebunan kopi di pedalaman di mana dia akan mati dalam 3 tahun karena kelelahan. Kau paham, Margaretha? Paham? Ia paham dengan sempurna. Ia telah kalah. Suryo akan direnggut dari hidupnya dan ia tak akan pernah melihatnya lagi. Malam itu ia melarikan diri lagi ke pondok buruh untuk terakhir kalinya. Ia menemukan Suryo sedang menyiapkan sedikit harta miliknya. Sepotong pakaian ganti, sebuah pisau kerja, seuntai tasbih kecil peninggalan ibunya sebelum meninggal. Ia mengangkat mata ketika ia masuk. Endoro, katanya lembut.
Kau tidak seharusnya di sini. Kalau dia tahu, dia sudah tahu segalanya, Margaretha memotong. Dan aku tidak peduli lagi. Besok kau pergi. Aku harus melihatmu sekali lagi. Ia berjalan menuju lelaki itu, tersandung air matanya sendiri. Suryo menangkapnya sebelum ia jatuh. Mereka berpegangan satu sama lain di tengah gubuk sengsara itu. Dua hati yang hancur berusaha tetap utuh beberapa menit lagi. Jaga anak kita, Suryo berbisik di rambut perempuan itu. Ajari dia menjadi baik, menjadi adil, melihat orang sebagai manusia bukan sebagai milik. Aku akan melakukannya, Margaretha berjanji. Dan ketika dia besar nanti, aku akan menceritakan kebenarannya. Aku akan bercerita tentangmu, tentang kekuatanmu, tentang kebaikanmu, tentang bagaimana kau adalah lelaki paling mulia yang pernah kukenal meskipun tanpa gelar atau kekayaan. Suryo mencium dahinya, persis seperti yang ia lakukan bertahun-tahun sebelumnya. Aku akan membawamu di hatiku sampai napas terakhirku, katanya. Dimanapun mereka membawaku, dalam rantai apapun yang membelenggu, kau akan bersamaku. Kau dan anak kita, keluargaku, satu-satunya yang akan pernah kumiliki. Mereka tetap seperti itu hingga fajar, berpelukan, menangis, mengetahui bahwa ini adalah akhir. Ketika cahaya mulai menerangi cakrawala, Margaretha menjauh, menatap sekali lagi wajahnya, menghafalkan setiap detail. Lalu ia berbalik dan keluar tanpa menoleh ke belakang. Kalau ia menoleh, ia tak akan punya kekuatan untuk pergi. 2 jam kemudian Suryo dirantai dan dibawa pergi. Willem muda melihat dari jendela kamar. Melihat lelaki yang telah menjadi pahlawannya diseret seperti hewan. Ia menjerit, menangis, mencoba berlari mengejar, namun ditahan oleh pengasuh. Mama, ia berteriak. Kemana mereka membawanya? Di mana Suryo? Margaretha memeluk putranya dan berbohong. Dia pergi jauh, ke tempat lain, tapi dia meninggalkan pesan untukmu. Dia bilang kau harus kuat. Dia bilang jangan pernah lupakan apa yang dia ajarkan padamu. Tahun-tahun berlalu dan Willem muda tumbuh menjadi remaja yang membawa duka diam di dadanya. Kehilangan Suryo meninggalkan lubang di jiwanya yang tak bisa diisi oleh tutor manapun, mainan manapun, atau janji warisan manapun. Ia menjadi pendiam, sering duduk berjam-jam di bengkel pandai besi yang kini dijalankan oleh pandai besi baru yang tidak punya setengah pun keahlian Suryo. Ia menyentuh landasan besi yang dingin, mengingat tangan-tangan besar yang dulu membimbing jari-jarinya, mengingat suara serak yang mengajarkan bahwa besi harus dipanaskan sebelum dibentuk dan bahwa manusia pun demikian. Pada usia 10 tahun, ia mulai menulis di buku catatan kecil yang disembunyikannya di bawah kasur. Bukan pelajaran matematika atau bahasa Latin yang dipaksakan tutor kepadanya, melainkan kata-kata yang ia ingat dari Suryo. Kekuasaan berarti tanggung jawab. Orang-orang butuh kehangatan untuk membuka diri. Kalau kau memaksa saat dingin, mereka patah. Kata-kata sederhana dari seorang pandai besi yang tidak bisa membaca atau menulis, namun memiliki kebijaksanaan yang melampaui seluruh perpustakaan rumah besar. Margaretha mengamati perubahan dalam diri putranya dengan campuran bangga dan cemas. Anak itu tumbuh tinggi dan kekar, persis seperti Suryo. Pada usia 12 tahun, bahunya sudah selebar pintu. Tangannya besar dan kuat, tangan pandai besi, bukan tangan bangsawan Belanda. Wajahnya semakin jelas menunjukkan kebenaran yang sang tuan besar berusaha mati-matian untuk disangkal. Mata gelap yang dalam, rahang tegas, hidung lebar, kulit yang lebih gelap dari seharusnya jika ia benar-benar putra seorang Belanda murni. Seluruh masyarakat Belanda di Jawa Tengah berbisik, namun tak ada yang berani berkata terbuka. Di pesta-pesta dan pertemuan di Semarang dan Batavia, para tuan dan nyonya Belanda saling melirik ketika Willem muda masuk ruangan bersama ayah sahnya. Mereka melihat kontras yang mencolok antara tuan besar Willem yang pucat, kurus, dan rapuh, dengan putranya yang tinggi, gelap, dan kuat seperti pohon yang tumbuh dari tanah merah vulkanik itu sendiri. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal siapapun, anak itu cerdas. Ia menguasai bahasa Belanda, Melayu, dan Jawa dengan sempurna. Ia membaca buku-buku filsafat yang dibawa dari Belanda dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat tutornya pucat. Mengapa kita berhak memiliki manusia lain? Tanyanya suatu sore saat pelajaran sejarah.
Tutor itu, seorang Belanda tua yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mempercayai superioritas rasnya, tergagap. Itu adalah tatanan alam, jawabnya lemah. Beberapa ras diciptakan untuk memimpin dan yang lain untuk melayani. Willem muda menatapnya dengan mata yang persis seperti Suryo, gelap dan penuh api. Siapa yang memutuskan itu? Tanyanya. Apakah mereka pernah bertanya kepada yang dilayani apakah mereka setuju? Tutor itu melaporkan percakapan ini kepada Sang Tuan Besar. Willem van der Berry, yang kini berusia 68 tahun dan semakin lemah, mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat. Anak itu berbahaya, bisiknya kepada dirinya sendiri. Darah pribumi itu membuatnya berbahaya. Ia melihat pemberontakan di mata putranya dan mengenali sesuatu yang membuatnya ngeri, bukan pemberontakan seorang anak nakal, melainkan pemberontakan seorang lelaki yang tahu kebenaran dan tidak bersedia untuk hidup dalam kebohongan. Pada usia 15 tahun, kemiripan Willem muda dengan Suryo menjadi mustahil untuk disangkal. Ia berdiri setinggi kusen pintu, dengan bahu yang bisa memikul dunia. Cara ia berjalan, langkah panjang dan mantap, cara ia berbicara, tenang namun tegas, cara ia menatap orang, langsung ke mata tanpa gentar, semuanya adalah cerminan sempurna dari pandai besi yang telah direnggut dari hidupnya 10 tahun sebelumnya. Dan Sang Tuan Besar yang duduk di kursinya dengan tubuh yang semakin keriput dan jiwa yang semakin pahit, tidak bisa lagi memalingkan muka dari kebenaran itu. Setiap kali Willem muda memasuki ruangan, sang tua itu merasakan pisau berputar di dadanya. Setiap kali anak itu tertawa dengan tawa dalam dan bergema yang persis seperti Suryo, ia merasakan dunianya runtuh sedikit lagi. Dan yang paling menyiksanya adalah kenyataan bahwa ia mencintai anak itu. Meskipun segalanya, meskipun pengkhianatan, meskipun kebohongan, meskipun darah pribumi yang mengalir di nadi pewaris keluarga van der Berry, ia mencintai Willem muda dengan keputusasaan seorang lelaki yang tahu bahwa cintanya tidak akan pernah dibalas dengan cara yang ia inginkan. Pada suatu malam di musim hujan, ketika petir menerangi langit Jawa Tengah dan hujan menghantam atap genteng rumah besar seperti ribuan jari yang mengetuk, Tuan Besar Willem van der Berry mengalami serangan. Ia sedang duduk di ruang kerjanya, segelas Jenever di tangan, menatap potret dirinya yang dilukis 20 tahun sebelumnya, seorang lelaki yang gagah, berkuasa, tak tersentuh, ketika tiba-tiba separuh tubuhnya mati. Gelas jatuh dari tangannya yang lumpuh. Mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Ia merosot dari kursi ke lantai, setengah tubuhnya tak lagi miliknya. Sari yang pertama menemukannya. Ia berlari memanggil Margaretha yang datang dengan langkah tergesa namun wajah tenang. Ia menatap suaminya yang tergeletak di lantai, mulut miring, mata yang satu terbuka lebar penuh kepanikan sementara yang lain setengah tertutup, dan ia merasakan sesuatu yang rumit. Bukan kegembiraan, bukan kesedihan, melainkan sesuatu di antaranya, sebuah pengakuan diam bahwa takdir akhirnya mulai menyeimbangkan timbangan. Dokter Belanda dari Semarang didatangkan dengan kereta kuda di tengah hujan badai. Ia memeriksa Sang Tuan Besar dengan stetoskop dan wajah muram. Separuh tubuhnya lumpuh, ia mengumumkan kepada Margaretha dan Willem muda yang berdiri di ambang pintu. Ia mungkin tidak akan pernah berjalan lagi. Bicara mungkin kembali sebagian, tapi jangan berharap banyak. Ia akan membutuhkan perawatan penuh. Willem muda menatap lelaki yang ia panggil ayah selama 15 tahun, terbaring tak berdaya di tempat tidur besar dengan spray linen Eropa yang pernah menjadi simbol kekuasaannya. Tongkat berkepala perak yang pernah mematahkan tulang dan menghancurkan harapan, kini bersandar tak berguna di sudut kamar. Arloji saku terus berdetak di meja samping tempat tidur, menghitung detik-detik dari kehidupan yang sedang memudar. Ironi itu tidak luput dari perhatian Margaretha. Lelaki yang pernah mengendalikan 1000 jiwa kini tidak bisa mengendalikan tangan kanannya sendiri. Lelaki yang pernah memerintahkan kekerasan dengan satu ayunan tongkat kini bergantung pada belas kasihan orang-orang yang pernah ia tindas. Sari yang dulu ia perlakukan sebagai perabot, kini harus menyuapinya. Margaretha yang pernah ia tampar hingga jatuh, kini harus membersihkan tubuhnya. Kekuasaan yang ia bangun seumur hidup telah runtuh dalam satu malam hujan. Margaretha merawatnya dengan dedikasi dingin yang persis mencerminkan cara ia selalu diperlakukan, tanpa cinta, hanya kewajiban. Ia mengganti spraynya, memastikan ia makan, memanggil dokter ketika demam datang. Namun tidak pernah ada kelembutan dalam sentuhannya,
tidak pernah ada kehangatan dalam matanya. Dan setiap kali ia menatap lelaki yang terbaring tak berdaya itu, ia tidak melihat suami, tidak melihat tiran, ia melihat arsitek kehancurannya sendiri yang kini dihancurkan oleh takdir. Bulan-bulan terakhir Tuan Besar Willem van der Berry adalah bulan-bulan yang panjang dan menyiksa. Ia terjebak di kursi roda yang didorong Sari di sepanjang koridor rumah besar, menatap dunia yang terus berjalan tanpa dirinya. Dari jendela ruang kerjanya, ia bisa melihat ladang tebu yang masih hijau, buruh paksa yang masih bekerja, roda perkebunan yang terus berputar. Namun tak satu pun dari itu membutuhkannya lagi. Willem muda telah mengambil alih pengelolaan harian perkebunan dengan kecakapan yang mengejutkan semua orang. Di usia 15 tahun, ia sudah bisa membaca laporan keuangan, bernegosiasi dengan pedagang tebu dari Semarang, dan mengelola ratusan buruh dengan cara yang sangat berbeda dari ayahnya. Ia tidak pernah menggunakan cambuk, tidak pernah mengirim siapapun ke hukuman fisik. Ketika seorang mandor memukul pekerja di hadapannya, Willem muda memecatnya di tempat. Di perkebunan ini, katanya dengan suara yang bergema seperti suara Suryo di bengkel pandai besi, kita tidak memukul orang. Kita berbicara. Kita menyelesaikan masalah seperti manusia. Para tuan Belanda tetangga menganggapnya gila. Anak itu akan menghancurkan perkebunan, mereka berkata kepada satu sama lain sambil minum Jenever di pesta-pesta. Kau tidak bisa menjalankan perkebunan tanpa cambuk. Para pribumi hanya mengerti bahasa kekerasan. Namun mereka salah. Perkebunan Salatiga justru mulai menghasilkan lebih banyak sejak Willem muda mengubah pendekatan. Para pekerja yang tidak lagi takut dipukul mulai bekerja dengan lebih rajin, lebih hati-hati, lebih peduli terhadap hasil panen. Mereka mulai melapor masalah alih-alih menyembunyikannya. Mereka mulai mengusulkan perbaikan alih-alih menunduk dalam diam. Tuan Besar Willem menyaksikan semua ini dari kursi rodanya dengan amarah yang tak bisa ia ungkapkan. Mulutnya yang lumpuh hanya bisa mengeluarkan erangan-erangan tak berbentuk ketika ia melihat putranya memperlakukan para budak dengan kebaikan yang ia anggap sebagai kelemahan. Ia ingin berteriak bahwa anak itu sedang menghancurkan segalanya, bahwa disiplin adalah fondasi kekuasaan, bahwa kebaikan adalah kemewahan yang tidak boleh diberikan kepada mereka yang berada di bawah. Namun kata-kata tak lagi menjadi miliknya. Bahasa, senjata yang paling ia andalkan seumur hidup, telah direnggut darinya oleh penyakit yang sama tak kenal ampunnya seperti dirinya sendiri. Pada suatu sore yang terik, Willem muda mendorong kursi roda ayahnya ke beranda rumah besar. Mereka duduk berdua dalam keheningan yang berat, menatap matahari terbenam di balik pohon-pohon beringin yang menjulang di batas perkebunan. Angin membawa aroma manis tebu yang masak bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan sore. Aku tahu, kata Willem muda tiba-tiba, tanpa menoleh ke ayahnya. Aku tahu tentang Suryo. Aku tahu dia ayahku. Ibu menceritakan segalanya. Erangan yang keluar dari mulut Willem van der Berry bukan erangan kemarahan. Itu adalah erangan kesakitan, kesakitan seseorang yang mendengar kebenaran yang telah ia lari darinya selama bertahun-tahun akhirnya diucapkan dengan lantang ke udara terbuka. Aku tidak membencimu karena itu, Willem muda melanjutkan, suaranya tenang seperti permukaan danau yang dalam. Aku memahami mengapa kau melakukannya. Kau menginginkan pewaris. Kau takut namamu mati. Itu manusiawi. Yang tidak bisa kumaafkan adalah caramu memperlakukan mereka sesudahnya. Caramu menghukum Suryo karena melakukan apa yang kau perintahkan. Caramu memukul ibu. Caramu menjualnya seperti hewan sementara kau tahu bahwa ia adalah ayah dari darah dagingmu sendiri. Air mata mengalir dari satu mata Willem van der Berry yang masih bisa bergerak. Mata yang lain tetap kosong, terbuka lebar namun mati. Aku akan menemukan Suryo, kata Willem muda. Aku akan membawanya pulang. Dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku. Bukan karena aku ingin menyakitimu, tapi karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Kau mengajariku banyak hal, Papa, kebanyakan tentang bagaimana aku tidak ingin menjadi. Tapi Suryo mengajariku satu hal yang lebih berharga dari semua pelajaranmu, bahwa kekuasaan sejati bukan tentang menguasai orang lain, tapi tentang membebaskan mereka. Ia berdiri, meninggalkan sang tua di beranda, ditemani hanya oleh bayangan sore yang memanjang dan angin yang membawa bisikan dari ladang tebu yang tak berujung. Willem van der Berry menatap punggung putranya yang menjauh dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia menangis bukan karena amarah atau frustrasi, melainkan karena penyesalan yang datang terlalu terlambat untuk mengubah apapun namun cukup awal untuk membuatnya merasakan beban penuh dari setiap keputusan yang pernah ia buat. 3 minggu kemudian, pada suatu pagi yang dingin di musim kemarau, Sari memasuki kamar tidur sang tuan besar dengan nampan sarapan dan menemukan tubuhnya sudah dingin. Ia meninggal dalam tidur, sendirian, di tempat tidur besar yang pernah ia bagi dengan istri yang tidak pernah mencintainya, di kamar yang dipenuhi perabot kayu jati dan cermin oval Belanda yang selama 70 tahun memantulkan wajah seorang lelaki yang memiliki segalanya kecuali yang paling penting. Sari meletakkan nampan, menatap jenazah itu sejenak, lalu keluar dengan tenang untuk memberitahu Margaretha. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan, tidak ada kepanikan. Hanya langkah-langkah tenang di koridor pagi yang sunyi, seperti batu yang akhirnya jatuh ke dasar sungai setelah lama mengambang di permukaan. Kabar kematian sang tuan besar menyebar ke seluruh perkebunan Salatiga dengan kecepatan angin. Di pondok-pondok buruh, para pekerja menerima berita itu dalam diam. Tidak ada ratapan, tidak ada duka yang dipaksakan. Hanya helaan napas kolektif, seperti hembusan lega dari 1000 paru-paru yang selama bertahun-tahun bernapas dalam ketakutan. Beberapa perempuan tua yang ingat cambuk rotan dan malam-malam panjang di ladang tebu memejamkan mata dan mengucapkan doa, bukan untuk jiwa sang tuan besar, melainkan untuk jiwa-jiwa yang telah ia renggut, yang telah ia patahkan, yang telah ia kubur dalam keheningan yang dipaksakan. Pemakaman dilaksanakan di gereja besar di kota dengan upacara yang megah namun hampa. Para tuan Belanda tetangga datang dengan pakaian hitam dan wajah serius, mengucapkan kata-kata pujian yang tidak mereka yakini tentang lelaki yang tidak mereka hormati. Margaretha berdiri di samping peti mati dengan wajah tertutup kerudung hitam, matanya kering, punggungnya tegak. Willem muda berdiri di sampingnya, 17 tahun, lebih tinggi dari semua orang di ruangan itu, dan ketika pendeta membacakan doa terakhir, ia tidak menutup mata. Ia menatap lurus ke depan, melampaui dinding-dinding gereja, melampaui barisan orang-orang berpakaian hitam, melampaui segalanya, ke masa depan yang kini sepenuhnya ada di tangannya. Setelah pemakaman, setelah para tamu pergi dan rumah besar kembali sunyi, Willem muda masuk ke ruang kerja yang dulu milik ayahnya. Ia duduk di kursi besar di belakang meja mahoni. Tongkat berkepala perak masih bersandar di sudut. Ia mengambilnya, memutarnya di tangan, merasakan beratnya, merasakan sejarah kekerasan yang tertanam dalam logam itu. Lalu ia berdiri, berjalan ke beranda, dan dengan satu ayunan lengan yang kuat, melemparkan tongkat itu sejauh mungkin ke dalam kegelapan malam. Logam itu berkilat sesaat di bawah cahaya bulan sebelum menghilang di antara semak-semak. Tidak akan ada lagi tongkat di perkebunan ini, katanya kepada keheningan. Keesokan harinya, hal pertama yang ia lakukan, hal pertama sebelum membaca surat wasiat, sebelum menghitung warisan, sebelum melakukan apapun yang diharapkan seorang pewaris muda untuk dilakukan, adalah memanggil Sari ke ruang kerjanya. Di mana Suryo dijual? Tanyanya langsung. Ke siapa? Kemana arahnya? Sari yang kini sudah sangat tua, dengan rambut putih dan punggung yang membungkuk oleh puluhan tahun perhambaan, menatap anak muda di hadapannya dan melihat bayangan pandai besi yang pernah ia bawa kabar kelahiran di malam yang gelap bertahun-tahun lalu. Saya hanya tahu dia dijual ke pedagang dari Semarang, katanya. Setelah itu saya tidak tahu. Tapi saya tahu siapa yang mungkin tahu, ada seorang mandor tua yang mengurus penjualan saat itu. Dia pensiun di kampung dekat pabrik gula lama. Dia mungkin punya catatan. Willem muda tidak membuang waktu. Ia menunggang kuda ke kampung itu hari itu juga. Menemukan sang mandor tua yang tinggal di gubuk kecil di tepi sawah. Lelaki tua itu pucat ketika melihat putra sang tuan besar datang mengetuk pintunya. Ia mengira datang untuk menghukumnya atas dosa-dosa masa lalu. Namun Willem muda hanya menanyakan satu hal. Kemana kau kirim pandai besi bernama Suryo 12 tahun lalu? Mandor tua itu menggali kotak penyimpanan yang berdebu dan menemukan buku catatan kuning yang nyaris hancur dimakan rayap. Dengan jari gemetar ia membuka halaman demi halaman hingga menemukan entry yang dicari. Suryo, pandai besi, dijual kepada Tuan Hendricks di perkebunan kopi Malang, harga 70 gulden. 70 gulden. Harga seorang ayah. Harga seorang manusia. Willem muda merasakan amarah membakar dadanya namun ia menelannya. Amarah tidak akan membantu sekarang.
Yang dibutuhkan adalah tindakan. Ia memulai pencarian yang akan membawanya melintasi seluruh Jawa. Dari Semarang ke Malang, di mana ia menemukan bahwa Tuan Hendriks telah menjual Suryo lagi setelah 2 tahun karena pandai besi itu dianggap terlalu tua untuk pekerjaan berat di kebun kopi. Dari Malang ke Surabaya, di mana jejaknya menghilang selama berminggu-minggu sebelum seorang pedagang tua di pasar ingat pernah melihat seorang pandai besi pribumi bekerja di bengkel kecil di pinggir kota. Dari Surabaya ke desa-desa kecil di pesisir utara Jawa, mengikuti jejak samar seorang lelaki yang telah dijual lagi, dan akhirnya dibuang oleh sistem yang menganggapnya tidak lebih dari alat yang sudah aus. Pencarian itu memakan waktu 4 bulan. 4 bulan menunggang kuda di jalan-jalan berdebu, tidur di penginapan kumuh, bertanya kepada puluhan orang yang menggelengkan kepala atau menatapnya dengan curiga. Siapa pemuda Belanda ini yang mencari seorang bekas budak? Apa urusannya? Mengapa ia begitu gigih? Margaretha menunggu di perkebunan Salatiga dengan kesabaran seorang perempuan yang telah menunggu seluruh hidupnya. Setiap sore ia duduk di beranda rumah besar, menatap jalan tanah merah yang mengarah ke gerbang utama, menunggu debu yang diangkat oleh kuda putranya muncul di kejauhan. Sari duduk di sampingnya, menjahit atau mengipas, menemani tanpa banyak bicara karena tidak ada kata-kata yang bisa mengisi penantian seperti itu. Ia akan menemukannya, kata Sari suatu sore ketika bayangan mulai memanjang dan harapan mulai menipis. Anak itu punya kekuatan ayahnya dan tekad ibunya. Ia akan menemukan Suryo. Margaretha tersenyum, senyum pertama yang tulus dalam waktu yang sangat lama. Ia mirip Suryo ketika tersenyum, katanya pelan. Matanya, cara bicaranya, cara ia berdiri tegak tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Setiap hari yang berlalu aku melihat semakin banyak Suryo dalam dirinya dan aku bersyukur bahwa malam tergelap dalam hidupku menghasilkan cahaya yang paling terang. Dan kemudian, pada suatu sore di bulan Desember, ketika matahari menggantung rendah di ufuk barat dan langit Jawa berubah menjadi kanvas emas dan merah, debu itu muncul di kejauhan. Bukan satu kuda, melainkan 2. Margaretha berdiri, tangannya mencengkeram pagar beranda hingga buku-buku jarinya memutih. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Sari meletakkan jahitannya dan berdiri di samping Endoronya, matanya yang sudah kabur oleh usia berusaha memfokuskan diri pada 2 sosok yang semakin mendekat. Ketika kuda-kuda itu cukup dekat untuk dikenali, Margaretha melihat putranya di kuda pertama, tegak dan gagah, dan di belakangnya di kuda kedua, seorang lelaki yang lebih tua, lebih kurus dari yang ia ingat, dengan rambut yang sudah beruban dan punggung yang sedikit membungkuk, namun dengan bahu yang masih lebar dan tangan yang masih besar, tangan pandai besi. Tangan yang pernah menyentuh wajahnya dengan kelembutan yang mengubah hidupnya selamanya. Suryo. Nama itu keluar dari mulutnya sebagai bisikan yang nyaris tak bersuara, namun membawa beban seluruh kehidupan di dalamnya. Kakinya bergerak sebelum pikirannya bisa mengejar. Ia menuruni tangga beranda, melintasi halaman, langkahnya semakin cepat hingga ia berlari seperti perempuan muda yang pernah menelusuri jalan gelap menuju gubuk di dekat pabrik gula bertahun-tahun lalu, berlari seperti ia tidak pernah berlari sebelumnya, dengan hati yang meledak-ledak dan air mata yang mengalir bebas tanpa malu tanpa perlu lagi disembunyikan. Suryo turun dari kuda dengan gerakan kaku seorang lelaki yang tubuhnya telah dirusak oleh tahun-tahun kerja paksa. Ia berusia 45 tahun namun terlihat seperti 60. Rambutnya putih seluruhnya. Wajahnya diukir oleh garis-garis yang bukan garis kebijaksanaan melainkan garis penderitaan. Bekas luka cambuk melintasi punggungnya seperti peta kesengsaraan. Namun matanya, ya Tuhan, matanya masih sama. Gelap, dalam, penuh dengan sesuatu yang tak pernah bisa direnggut oleh rantai atau cambuk manapun. Ketika ia melihat Margaretha berlari ke arahnya, kakinya lemas. Ia berpegangan pada pelana kuda untuk tetap berdiri. 12 tahun. 12 tahun sejak terakhir ia melihat wajah itu. 12 tahun sejak aroma melati terakhir memenuhi indera penciumannya. 12 tahun sejak ia merasakan sentuhan tangan yang membuatnya merasa manusiawi. Dan kini perempuan itu ada di sini, berlari ke arahnya di bawah langit senja yang berkobar, lebih tua, lebih kurus, dengan kerutan di sudut mata, namun masih indah, masih tak tertandingi, masih satu-satunya perempuan yang pernah melihatnya sebagai manusia. Margaretha menabraknya dengan kekuatan seluruh kerinduan yang tertahan.
Lengannya melingkari tubuhnya yang lebih kurus dari yang ia ingat, dan Suryo yang seluruh hidupnya diajari untuk tidak menyentuh, tidak menatap, tidak bermimpi, melingkarkan lengannya yang gemetar di sekeliling perempuan yang pernah ia cintai dalam kesunyian dan kesakitan. Mereka berdiri seperti itu di tengah halaman rumah besar, di bawah mata para pekerja yang berhenti bekerja untuk menyaksikan, di bawah mata Sari yang menangis tanpa suara di beranda, di bawah mata Willem muda yang duduk di kudanya dengan senyum tenang seorang anak yang akhirnya bisa memberikan kepada orang tuanya apa yang seharusnya selalu menjadi milik mereka. Kebebasan untuk saling mencintai. Kau kembali, Margaretha berbisik ke dada Suryo, mendengarkan detak jantungnya yang ia kira tak akan pernah ia dengar lagi. Aku selalu di sini, jawab Suryo, suaranya pecah oleh emosi yang tak bisa lagi ditahannya. Di hatimu, di anak kita, aku tidak pernah benar-benar pergi. Willem muda turun dari kuda dan berdiri di samping mereka. Ia meletakkan satu tangan di bahu Suryo dan satu di bahu Margaretha, menyatukan kedua orang yang telah memberikannya kehidupan. Selamat datang di rumah, ayah, katanya, dan kata itu, ayah, diucapkan dengan lantang untuk pertama kalinya di udara terbuka, tanpa takut, tanpa bisikan, bergema di halaman perkebunan Salatiga seperti lonceng kebebasan yang sudah lama menunggu untuk dibunyikan. Suryo menatap putranya, lelaki muda yang terakhir ia lihat sebagai anak kecil ber5 tahun yang memeluknya di bengkel pandai besi. Ia melihat dirinya sendiri dalam tinggi badan itu, dalam lebar bahu itu, dalam kegelapan mata itu. Namun ia juga melihat Margaretha dalam kecerdasan tatapan itu, dalam keanggunan cara berdiri itu, dalam keberanian yang memancar dari setiap pori-porinya. Anaknya, buah dari malam yang paling kelam dan paling indah dalam hidupnya. Bukti hidup bahwa bahkan dari tanah yang paling terkontaminasi oleh ketidakadilan, bunga masih bisa tumbuh. Anakku, bisik Suryo, dan kata itu terasa seperti doa, seperti syukur, seperti pernyataan perang terhadap seluruh dunia yang pernah mengatakan bahwa ia tak layak menjadi ayah. Hari-hari dan minggu-minggu berikutnya adalah masa penyembuhan. Suryo diberi kamar di rumah besar, bukan di pondok buruh, bukan di gudang, melainkan kamar yang layak dengan tempat tidur yang sesungguhnya dan jendela yang menghadap ladang tebu yang dulu menjadi tempatnya dihukum. Pertama kali ia tidur di kasur yang empuk, ia tidak bisa tidur. Tubuhnya yang selama bertahun-tahun hanya mengenal tikar pandan dan lantai tanah tidak tahu harus berbuat apa dengan kenyamanan. Ia turun dan tidur di lantai di samping tempat tidur, dan baru setelah berminggu-minggu perlahan ia mulai membiasakan diri dengan kemewahan sederhana yang bagi kebanyakan orang dianggap biasa. Margaretha menghabiskan berjam-jam bersamanya, duduk di beranda, berjalan di kebun, menceritakan padanya semua yang ia lewatkan selama 12 tahun. Tentang langkah pertama Willem muda, tentang kata pertamanya, tentang bagaimana ia selalu berlari ke bengkel pandai besi mencari lelaki yang sudah tak ada di sana, tentang buku catatan kecil yang diisi dengan kata-kata Suryo yang dijaga seperti harta karun. Suryo mendengarkan semuanya dengan mata yang basah dan senyum yang perlahan kembali ke wajahnya, senyum yang 12 tahun direnggut darinya, senyum yang kini ditemukan kembali di tempat yang seharusnya selalu menjadi rumahnya. Dan Willem muda memenuhi janji yang ia buat ketika berusia 5 tahun di bengkel pandai besi, janji yang saat itu terdengar seperti mimpi anak kecil namun kini menjadi kenyataan yang menggetarkan seluruh Jawa Tengah. Ia membebaskan setiap buruh paksa di perkebunan Salatiga. Satu persatu, ia memanggil mereka ke rumah besar dan menyerahkan surat kebebasan. Ia membayar upah yang adil, membangun rumah-rumah yang layak dari batu dan kayu, bukan lagi gubuk-gubuk pondok buruh yang bocor saat hujan dan pengap saat panas. Ia membuka sekolah kecil di perkebunan agar anak-anak pekerja bisa belajar membaca dan menulis. Ketika para tuan Belanda tetangga yang terkejut dan geram mempertanyakan keputusannya yang radikal, Willem muda hanya menjawab dengan tenang. Ayah saya mengajari saya bahwa kekuasaan berarti tanggung jawab dan bahwa manusia bukan milik. Saya belajar itu di bengkel pandai besi ketika saya berusia 5 tahun. Perkebunan tidak runtuh seperti yang diramalkan para tetangga. Sebaliknya, ia berkembang. Lelaki dan perempuan yang bekerja bukan karena cambuk melainkan karena pilihan, bekerja dengan dedikasi yang tak pernah bisa dipaksa oleh kekerasan. Hasil panen meningkat. Kualitas tebu membaik. Nama perkebunan Salatiga menjadi terkenal bukan karena kekejaman pemiliknya melainkan karena keadilannya. Dan Suryo,
Pandai besi yang suatu hari dipaksa menanam benih di tanah terlarang, hidup untuk melihat putranya mengubah tanah darah dan air mata itu menjadi sesuatu yang menyerupai keadilan. Ia kembali bekerja di bengkel pandai besi, bukan karena dipaksa melainkan karena itulah yang ia cintai. Suara palu menghantam besi kembali mengisi udara perkebunan, namun kali ini bukan suara perhambaan, melainkan suara kebebasan, suara seorang lelaki merdeka yang melakukan pekerjaannya karena pilihan, bukan karena perintah. Ia mengajari 3 cucu Willem muda seni menempa besi, menceritakan kepada mereka kisah-kisah tentang ketahanan, martabat, dan cinta yang lahir di tempat-tempat paling tak terduga. Margaretha meninggal di usia 60 tahun, dengan damai, dengan tangan Suryo menggenggam tangannya. Kata-kata terakhirnya adalah bisikan yang hanya bisa didengar oleh lelaki yang duduk di sampingnya. Terima kasih karena malam itu kau berlutut dan meminta maaf, bukan menyerang. Saat itulah aku tahu bahwa di dunia yang penuh kekerasan ini, masih ada kelembutan. Kau adalah kelembutan itu, Suryo. Selamanya. Willem muda menangis di atas pusara ibunya, namun bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan syukur, karena ia telah memberikannya bukan hanya kehidupan tetapi kebenaran, dan kebenaran di zaman kebohongan yang dilembagakan adalah hadiah paling berharga yang bisa diterima siapapun. Suryo hidup hingga usia 72 tahun, cukup lama untuk melihat dunia mulai berubah, cukup lama untuk menyaksikan diskusi-diskusi tentang penghapusan kerja paksa, cukup lama untuk mengetahui bahwa perjuangan yang dimulai di bengkel pandai besi kecil oleh seorang anak berusia 5 tahun sedang menyebar jauh melampaui pagar perkebunan Salatiga. Ketika ia meninggal, ia dimakamkan bukan di sudut terpencil tempat para bekas budak biasanya dikubur, melainkan di pemakaman keluarga Van der Berry. Karena pada akhirnya kebenaran selalu menang. Bisa memakan waktu puluhan tahun, bisa menelan nyawa, namun kebenaran selalu menang. Perkebunan Salatiga masih ada hingga hari ini, telah diubah menjadi museum. Dan ada sebuah plakat di pintu masuk bengkel pandai besi yang lama yang bertuliskan, di sini Suryo, pandai besi dan manusia merdeka, mengajari putranya bahwa kekuasaan sejati bukan tentang menguasai orang lain, melainkan tentang membebaskan mereka. Pengunjung membaca plakat itu dan mengira mereka memahami, namun mereka tidak memahami, tidak benar-benar, karena mereka tidak pernah hidup di zaman ketika cinta adalah kejahatan dan kemanusiaan adalah revolusi, ketika menyentuh seseorang dengan kelembutan alih-alih kekerasan adalah tindakan keberanian yang nyaris bunuh diri. Ketika dua hati yang dipenjarakan oleh sistem yang berbeda menemukan selama beberapa momen yang dicuri sesuatu yang menyerupai kebebasan. Inilah kisah seorang tuan besar yang mencoba membeli pewaris dan akhirnya kehilangan segalanya, tentang seorang perempuan yang menemukan bahwa martabat tak ada harganya, tentang seorang lelaki yang diperbudak yang membuktikan bahwa rantai bisa mengikat tubuh namun tak pernah bisa mengikat jiwa. Dan tentang seorang anak yang tumbuh dengan mengetahui bahwa keluarga tidak ditentukan oleh darah resmi melainkan oleh cinta sejati. Emas tuan besar Willem van der Berry telah tercerai-berai. Namanya telah dilupakan. Namun nama Suryo tetap ada. Terukir di perunggu, dikenang dengan hormat, karena pada akhirnya sejarah tidak ditulis oleh mereka yang memiliki kekuasaan, melainkan oleh mereka yang memiliki keberanian untuk mencintai ketika segalanya bersekongkol melawan cinta itu. Jika kau telah sampai di sini, jika kisah ini menyentuhmu, membuatmu marah, membuatmu berpikir tentang kengerian yang pernah dilakukan dan masih dilakukan umat manusia, tinggalkan komentarmu. Katakan kepada kami, apakah keadilan yang terlambat masih tetap keadilan? Apakah sistem yang mengizinkan manusia menjadi milik bisa menghasilkan sesuatu selain tragedi? Dan apakah cinta yang lahir dari penderitaan kurang sah dibanding cinta yang lahir dari kebebasan? Berlangganan saluran ini untuk lebih banyak kisah yang lebih suka dilupakan oleh sejarah resmi. Kisah-kisah orang-orang nyata yang hidup, mencintai, dan bertahan di negeri yang banyak orang berpura-pura tidak pernah ada. Karena melupakan masa lalu adalah menghukum masa depan untuk mengulanginya. Dan kita tidak boleh membiarkan itu terjadi, tidak pernah lagi.